Gimana? Ini Goku. Oh, mangkok. Dia fokusnya Aduh. malah ke situ. Ya, teman-teman ya. Aku lagi Apa-apa? ngomongin soal GPM sih. Mengingat di minggu yang ke-8 Hah? ketika RRQ Hoshi itu bertemu dengan EVOS Legends, EVOS, itu El Clasico. sempat kita melihat bagaimana RKT kan bermain di gold lane. Nah, salah satunya dengan gold lane marksman yang seperti itu, aku jadi kepikiran untuk hero-hero late game selain Aldos. Itu apalagi ya kira-kira yang masih fit Your in team is untuk banning. memainkan metode 4-1 kalau seandainya RRQ Hoshi itu di respect ban Aldosnya. Tapi yang bisa buka map gitu. Gak cuma buka map sih, presence-nya aja sih hadir. Oh, yang menakutkan ya. Kehadiran dia atau mungkin Your dia 1 lawan 2 team is masih bisa banning. survive gitu. Oke. Ya aku mungkin mikirin hero-hero kayak Dairot gitu sih. Daerah. Oh, Iya. yang aku suka dari KB tuh selalu ada nama-nama hero yang tidak pernah muncul Iya, sebelumnya. yang 40. unrated ya. Tuh, unrated kayak gitu Unrated tapi ya? iya. Unrated kayak gitu tapi dia tank killer. Bener. Terus dia Underrated. punya dua Underrated Pak, underrated. Masalah saya ngomong. Memang kalau klasik dong. apa? Klasik di sini mah. Klasik. Klasik di sini Klasik. dong. Klasik. Iya. Saya pamit undur diri ya. Gue. Kalian berdua Jangan aja deh. dong, udah mulai nih Si drafting. Momo langsung nunjuk-nunjuk begitu ngerti dia. Itu sehati sama Iya. pikiran. Your Aduh, team tapi is Jawhead ternyata banning. masih dibuang Pak Pulung. Obvious juga dan masih dengan band yang sama dari RQ Hoshi Pak Pulung. Oke. Nih dengan 3 hero yang udah terlihat, cuman Hayabusa Link tetap ya. Ini kayaknya udah wajib hukumnya. Masih ini kayaknya. Wajib udah hukumnya. Nyontek sama draft yang sebelumnya. Iya. Entah kenapa untuk di second pick biasanya emang langsung mengamankan Hayabusa dan juga Link. Karena potensi untuk mereka diamankan di first pick itu sangat amat tinggi dan merupakan salah satu kontes natural juga bagi para marksman yang sekarang lagi meta. Iya. Kayak satu kali shadow kill, Nathan pasti bakal hilang, apalagi dengan Link mobilitas tinggi banget dan untuk Link sendiri dia malah yang paling bisa melakukan formasi 4-1 split push. Oh iya, betul banget. Hayabusa juga bisa sih sebenarnya, tapi mungkin nggak se-efektif dulu ya Pak. Iya. Kak. Iya. Energi dengan Energi. penggunaan energi sekarang yang emang boros banget sih. Tapi if-nya kebuka buat Finn. Apakah ini debate? Diambilkah karena Clay juga adalah salah satu pengguna yang sangat-sangat berbahaya dan bener aja. Your Yip. team is picking. Yip sekarang menjadi milik dari RRQ Hoshi yang nantinya mungkin akan digunakan juga oleh Clay, tapi 2 hero sekaligus. Matilda terbuka lagi, akankah tetap digunakan? Karena tadi kalau emang bisa dibilang dari game Wah. yang pertama. Kalau Alter Ego Digiring Esport, lagi kali kalau ini. Alter Ego Esport ngambil Matilda sih kiri atau RRQ Your sih bakal team ngambil is picking. Rafaela for sure sih. Oke. Iya nggak sih? Kayak chance dengan Rafaela tuh Lagi. bisa ngelakuin banyak hal ya, banyak hal. Pakito dan juga Matilda. Nih, ketika melihat dari tadi di first picknya adalah Esmeralda dan juga Pakito, apakah akan ada Esmeralda Rafaela dari RRQ Hoshi and then Alter Ego Esports bisa go dengan entah itu lapu-lapu atau mungkin mengamankan ke arah magical damage dealernya terlebih dahulu. Lunox ada, Lilia ada. Tapi berhubung sekarang Esmeralda juga udah di ban ya oleh Alter Ego Esport. Aha. Aku ngerasa juga mungkin mereka kalau mau ngambil Benedetta juga oke banget untuk split push Lagi? dan juga kasih distraction ya. Apalagi kita tahu juga R7 ini juga selalu make a play untuk RQ Hoshi. Tapi apakah akan diamankan? Mengingat juga kali ini sudah ada Lagi. Oh, Your Bene team is Ruby. picking. Bene dan Ruby. Dia nggak langsung nunjukin healernya loh. Mau surprise nggak nih Pak? Dan ini Profesor. Rubinya bisa Ruby macem-macem sih. Bisa. Aku sangat suka sekali kalau Rubinya malah jadi Ruby jungler. Oh ya? Ruby Jungler? Iya. Oh kira KB mau bilang Ruby Roamer Roamer. loh. Iya. Nggak Analis. belum kepikiran sampai ke sana karena Chow masih bisa diamankan juga Oke. untuk Finn Masih ada Barats juga. atau ya seperti yang kita tahu karena di RRQ Hoshi ada Liam, Finn yang covernya banget jadi Akai. Banyak pilihannya. Kayak full hero RRQ Hoshi itu seolah-olah semua dari semua role juga itu udah nggak bisa dimainkan gitu loh sama dia. Dia bisa tuker-tukeran role Your ya. team Iya. Tapi is kali ini banning. Alice Alice ternyata. menjadi insurance untuk late game Nino. untuk tim Alter Ego tentunya di tangan seorang Nino. Ini Rafa berarti ada kemungkinan untuk di ban. Rafa atau Florid? Aku mikir di Rafa. Rafa. Power spike-nya Finn dengan Rafaela itu benar-benar the forgotten ones. Dia selalu hadir hampir di semua teamfight yang ada. Apalagi di sini ketika kita udah melihat Alice mau nggak mau berarti mereka bakal kena flash banget Yap. di awal game. Gold laner Alice apalagi kita tahu sendiri dia membutuhkan 9 sampai 10 menit untuk mendapatkan 50 stacknya. Kalau misalkan ada satu wave minion aja yang dia lewatkan bakal lebih lama lagi scale up into late game-nya. Iya, berarti dia Alice bakal fokus banget untuk clear minion, dapetin stack dulu, dapetin scaling level dan juga item dari seorang Alice. Jadi Kalau nggak Rafa, Alter Ego mungkin akan bermain ke arah Your late team game, is tapi banning. Roger Roger Lancelot. Roger Lancelot yang akan dibuang oleh Alter Ego.
Atau Roger Yunshin juga oke. My Karena balik lagi di sini masih Your team benar-benar is banned. kosong banget dari junglernya sama sekali. Karina, Yunshin, atau Lancelot mungkin bisa diamankan terlebih dahulu. Tapi jangan lupakan juga Altrigo Esports kemarin sempat membawa Harley. Nah, ini yang unik. Iya. Dia bisa banget untuk membawa Harley di jungle dan masih berani walaupun ada Radiant Armor sekarang lagi OP-OP-nya, masih benar-benar berani untuk membawa Harley dari Altrigo Esports bisa menjadi satu juga chance agar mereka memainkan metode yang berbeda. Dan Pakito, Matilda, Elise, oke, mereka udah punya sekitar 2 dealing magical damage. Jadi nanti tinggal last pick-nya aja nih. Apakah bakal mengarah ke arah romer-romernya juga yang punya dealing damage? Oke. Ini dia Alter Ego sekarang waktunya lagi, siapa lagi akan mereka hilangkan, apakah benar dengan Rapelanya? Your Lunox team ternyata is respect banning. terhadap game yang pertama tadi. Malah jadi kayak kereset gitu loh. Semenjak ada Ruby-nya yang sempat di-mention sama Momochan bisa jadi roamer, atau aku pikir-pikir bakal jadi jungler, itu kedua-duanya avail banget. Atau jangan-jangan ini akan ada di tangan R7, atau jangan-jangan tangan Bang Sin. Fleksibel banget ya, bisa ditaruh Fleksibel banget. side lane. Makanya aku suka banget pick Ruby kali ini yang mana tadi aku sempat bilang bahwa ini bisa jadi satu EXP laner dan roamer kan, Iya. atau healer lah, Atau jungler bahkan. atau jungler bahkan. Aha. Tapi ternyata dengan pick Ruby-nya yang tanda tanya besar ini Akan di mana? akan di mana? Kasih distraction gak sih buat Alter Ego? Mereka Iya, jadi flex pick-nya. menerka-nerka kan. Benar. Ini Ruby mau ditaruh di mana nih? Karena Altrigo Esports sekalipun kalau mau flex pick itu cuma Pakito. Iya. Tapi kalau misalkan melihat RRQ Yoshi, itu ada Benedetta-nya juga bisa jadi flex pick. Your team is Tapi Yuzong mereka lagi. gak mau ada Yuzong tentunya yang bisa nge-cancel real world manipulation nih Pak Pulung. Yap, dari Yves-nya pastinya akan Ini- selamat untuk kali ini. Ini bener-bener 5 band yang sama seperti di game yang pertama. Jauhead, Povius, Farsha, Karina, Yuzong. Untuk Sama arah ya? Kiyoshi Persis untuk RRQ Yoshi. Sementara bagi teman-teman Altrigo Esports, mereka yang sama itu hanya ada 3 pertama. di 2 pertama, sorry. Hayabusa dan juga Link. Berarti dengan 3 heroes dengan 5 band yang sama yang dilakukan oleh Arkeosi sejauh ini strategi mereka berjalan lancar dong. Makanya. Bisa dibilang Jauhead. textbook kan seperti ini. Iya makanya Ini kayak textbook aku bilang, banget ini berarti. textbook banget. Oke, ini kita sama lagi nih, kita bandnya textbook tapi strategi mereka ternyata di bawah sana ya oke. Your team Masih is berjalan banning. lancar sejauh ini. Iya, dan makanya ada Kufra yang dipick oleh tim Alter Ego Ya. Sport tentunya sebagai sisi yang kita tahu ini Tyrant Revenge-nya kalau connect. Lalu ada bouncing ball juga yang bisa memberikan efek slow. Ini membuat Arkeosi tentunya akan sedikit kesulitan dalam melakukan rotasi. Apalagi bisa ngincer ke arah seorang Benedetta yang kita tahu mobilitasnya tinggi banget. Jadi ini apakah akan dikontes untuk Arkeosi sendiri karena 2 last pick-nya kali ini. Ini Mereka kalau tiba-tiba Akai Nathan masih lucu butuh sih. jungler. Akai Oh. Nathan. Akai Nathan. Kalau ya, tapi masih belum ketahuan banget karena Bang Sin balik lagi fleksibel banget di bagian gold lane sana. Kalau Akai Nathan berarti Oh, Xborg Brody. Xbox Brody. Bukan Nathan gold lanernya. tapi Brody. Brody dan Xborg. Ini berarti Xborgnya ada kemungkinan besar bakal mengisi di bagian Jungler. jungle. Ini Dan flex pick-nya benar ada di Ruby. Ruby-nya yang bakal jadi jebakan. Dia bisa di EXP, Iya. dia bisa di gold, Ini bisa di roam, dan distraction bisa banget. di jungle banget. iya, tergantung dari Arkeosi mau memainkan strategi seperti apa. Tapi jelas banget karena Yuzong udah dibuang sama Arkeosi. Tentunya mereka mau ngamanin hero yang bisa stay di area backline seperti Brody, Eve juga kali ini. Jadi yang nabrak ke depan adalah Export dan juga Ruby ya Pak Pulung. Ini Alice oke, satu udah nabrak ke backline. Lalu Iya. udah ada Kufra juga nabrak ke backline. Siapa lagi akan mengganggu nih? Kayaknya Sementara harus untuk- ada marksman gak sih Pak Pulung? Berarti untuk Pakito yang akan menjadi Oh, Granger. baru Granger. disebutin. Bener. Karena Kayaknya- aku merasa kayak late game insurance mereka juga nggak cukup dari Alice. Dan ini mau gak mau harus benar-benar main snowball Yap. yang early banget bagi teman-teman dari Alter Ego Esports. Mereka membawa Matilda, mereka membawa Kufra. Otomatis 2 hero ini tidak akan memiliki impact yang sebegitu besarnya kecuali Kufra. Kita ngomongin Kufra karena dia tipikal hit or miss. Aha, Kalau betul. dia hit dia bakal benar-benar dapetin combo yang Yap. bagus banget. Mungkin bakal jadi combo yang mahal banget juga dengan Tyrant Rage-nya. Kalinya miss. Kalinya miss, dia bakal terkena ancaman banget. Ada Ruby di sana, ada Export di sana, ada Brody. Jangan lupakan bahwa Brody sekarang itu benar-benar dealing damage tinggi banget. Dan dia untuk landing phase berhadapan dengan Alice, berhadapan dengan Pakito, dia bakal punya keuntungan 4,9 range loh. Dia agak sedikit jauh, Ada agak jauh Pak memang agak ya. jauh. Ini baiklah long war relationship berarti tadi. Long war relationship.
LWR. LWR. LWR dengan lagu Seandainya Kau Tahu. Baiklah kalau begitu. Dasar astaga. Fansnya Fieri dasar. Dan kita akan melihat seperti apa tentunya Arki Hoshi yang sudah unggul 1 poin nih Pak Pulung. Oke, game kedua sudah berjalan. Jadi buat teman-teman semua di luar sana tetap hadir dengan dukungan kalian. Langsung aja nongol di kolom komen kita dengan hashtag dari FIFA Arki dan juga hashtag dari Alter Champ untuk mengikuti bagaimana Samsung hashtag Battle Challenge. Dan jangan lupa untuk likes-nya ditancepin karena kalau bisa sebelum match pertama selesai kita tembusin 250.000 likes-nya. Iya, biar Pak Pulung Pargoy ya di belakang sana. Di laut ya. Di pantai kalau kata Uji. Mending goy nanti kalau di laut. Dan kali ini Leo Murphy bermain dengan cukup agresif tentunya bersama dengan Udil memberikan damage di arah midnya ke arah Finn dan juga Clay kali By the ini, Pak way, Pulung. ini flag pick yang di flag pick ya. Yap. Benedetta-nya di jungler. Abis itu kita melihat dari Sally Boy-nya mau tidak mau harus berhati-hati karena dia bisa di jump in dengan Art of Final Blow. Yep. Jadi harus berhati-hati banget ya ini dari Alter Ego Esports tentunya. Tadi aku pikir bahkan Benedetta-nya di tangan R7, tapi ternyata tidak. Ternyata langsung memang menjadi milik dari Albertnya. Dan Albert masih bisa mengamankan untuk farmingannya. Ada purple buff, ada orange buff yang udah berhasil dia ambil. Bertiga sekarang di bagian bawah. Akankah Albert meneruskan di bagian bawah untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Nino? Karena untuk Sin sendiri masih free untuk bisa memberikan damage-nya terhadap wave minion yang ada di bottom lane. Iya, dan sementara ini bakal agak sedikit sulit untuk Nino tentunya karena dia masih butuh stack, dia masih butuh untuk itemnya juga levelnya kali ini. Dan ini bakal menjadi chance tentunya untuk seorang Sin mendapatkan gold turret di area bawah. Sementara di area atasnya Pai mencoba dibakar-bakar tentunya dari seorang R7 pun melihat ada pergerakan dari Silly Boy dan juga Leo Murphy yang tadi nyebrang dari area river dan bahkan ada satu Tyrant Defense yang connect dari seorang Leo Murphy ke arah seorang Finn tapi masih bisa dihindari oleh seorang Finn. Oke, tapi untuk kali ini kita lihat sementara itu Sally Boy tertangkap pas habis-habisan reload manipulation. Udah ada lagi Don't Run Walking. Udil langsung masuk aja ke backline yang dimiliki oleh pemain dari Arki Hoshi. Leo Murphy akankah dia tertangkap basah? Namun untuk kali ini Udilnya malah ketemu dengan Sin. Ditembak kali ini kelar sudah Udilnya. Dipotong ternyata pergerakan dari seorang Udil dan langsung tumbang begitu saja. 2 poin pertama untuk Arki Hoshi. Dan ini benar-benar tipikal permainan dari Arki Hoshi. Mereka tahu turtle yang mau muncul. Mereka langsung paksa team fight. Mereka culik 1-2 pemain dan mereka langsung objektif ke arah turtle Pak Pulung. Dan sekarang mereka bisa membuat perimeter agar pemain dari Alter Ego Esports tidak bisa masuk ke dalam jangkauan. Tapi turtle-nya hampir aja ya. Dia yang nge-turtle, kita yang kaget di sini. Kaget. Kaget. Dan bahkan lihat akan reset lagi dari Arki Hoshi kali ini setelah mendapatkan turtle-nya. Dan Leo Murphy ini menjadi momentum yang perlu diwaspadai juga oleh Alter Ego Esports karena sesuai yang KB bilang sesuatu hit or miss. Kalau sampai nggak bisa connect Tyrant Defense-nya tentunya harus reset lagi dari Kufranya. Nih, Nino di bawah juga agak sedikit terancam pergerakannya. Dari tadi dia belum bisa melakukan banyak hal. Dari minimap kita lihat ada 4 orang yang hampir aja berkumpul di bagian bawah. Mungkin akan ada invasi terhadap Nino. Tapi di bagian tengah, Finn-nya akan ditangkap karena sekarang untuk Tyrant Revenge tadi berhasil. Tyrant Rage-nya digagalkan dengan Don't Run Walking. Hampir aja tadi untuk PYN nemplok di dinding layaknya lukisan Mona Lisa. Tapi ternyata Albert langsung memotong juga dengan area Phantom Slash kali ini. Belum ada active final blow dari seorang Albert karena bukan seorang Kufra yang menjadi incaran. Tapi ternyata di area bawah Sin kali ini masih dengan coba mengharas dengan top 4 memori dan bahkan Ninonya bakal diteman begitu saja. Silly Boy mulai masuk dengan Sonata connect langsung ke arah seorang Albert kali ini. Pertukaran Nino dan Albert tentunya membuat Arki Hoshi mereka tidak mau melanjutkan team fight-nya. Waduh sekalinya Alter Ego membalas langsung ke arah Albert loh Profesor. Menjadi sebuah kerugian untuk kali ini bagi Arki Hoshi atau tidak? Ini kalau misalkan kita ngomongin kerugian mungkin hanya akan ada di head to head, tapi Cilibu juga udah sempat tumbang di sana. Ya. Jadi 1 untuk 1 dan nggak bakal rugi karena turtle-nya masih diamankan Arki Hoshi. Nih shield turret-nya juga saling berbagi. Yang di tengah diambil sama Alter Ego, yang di bawah diambil sama Arki Hoshi. Di atas juga. Di atas juga sama-sama saling berbagi. Sekarang pertempuran kembali terjadi adalah Insanity. Tapi untuk Pai-nya kembali maju ke bagian depan memberikan tumbukannya. R7 dengan tidak adanya Viraga Armor, dia pun harus jauh lebih berhati-hati lagi. Iya, dan kali ini Leo Murphy masih mencoba untuk ngarasinnya di area bawah. 3 pemain sekaligus dan terkena terhadap memori, tapi ternyata Sally Boy-nya masih bisa selamat dengan 1 HP saja. Dan kalau kita lihat malah Sin-nya yang tumbang karena 3 member dari Alter Ego, mereka langsung menumbangkan
menyelamatkan Sin karena kesempatannya terbuka cukup lebar. Sementara Araki akan menukarkannya dengan satu turtle lagi, Pak Pulung. Waduh, Brody untuk satu turtle mahal pisan dan sekarang reroll manipulation-nya Leo Murphy again and again gagal untuk bisa melakukan Tyrant Rage-nya, selalu digagalkan oleh Feyen. Wow, itu dari Donral Wolfing-nya bener-bener on point banget, disimpan sama Finn-nya. Sekali dia masuk dengan Tyrant Revenge, Leo Murphy udah kebaca banget sama Finn-nya, Pak Pulung. Ini waduh, berkali-kali Prof nggak ada Tyrant Rage yang emang bener-bener connect dari tadi. Bahkan bukan connect, untuk keluar aja udah sulit banget. Dan sekarang pertempuran di bagian tengah ada lagi Emo Fender berhasil untuk menarik Nino, tapi untungnya Nino dengan Flying Blood-nya berhasil kabur dari tersebut. Tapi di bagian bawah antara Sin dan juga Pakito yang digunakan oleh Pai, mereka melakukan fight namun masing-masing dari tinggal sedikit. Tyrant Rage akan kalah connect untuk kali dan bener aja. Finn-nya langsung tertancap di area dinding. Tapi untuk Leo Murphy tinggal di bagian belakang, dia berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi malah menjadi korban kali ini dari Araki Hoshi. Aku ragu itu adalah spread movement ketika dia tahu bahwa ketika dia ingin mengincar ke arah Clay, ke arah Albert, dia nggak bisa karena ada Finn. Tapi ketika Finn sendirian, langsung aja Tyrant Rage. Daripada nantinya dia bakal ke-cancel lagi dari Leo Murphy. Iya, karena dia juga mengetahui kalau misalnya Donald Wolfing-nya sudah dipakai tadi ya di area mid-nya. Jadi kemungkinan besar Leo Murphy bisa melakukan Tyrant Rage, namun ternyata bukan target yang diinginkan untuk seorang Leo Murphy kali ini. Bahkan Albert dan juga Clay-nya tidak tumbang sama sekali. R7 kehilangan Viraga Armor, tapi untuk itemnya Prof di menit yang ke-6. Ini udah ada dua Legend Sword, obviously dia bakal langsung mengincar kalau Battle Whisper dari Bang Sin-nya. Leo Murphy baru menuju ke arah 1-2 Radiant Armor dan bakal ada team fight dari Sally Boy-nya. Yang bisa dibilang Sally Boy butuh banget space farming yang luas. Karena balik lagi ya, dia baru jadi beberapa item dan dibandingkan dengan Albert atau bahkan Sin, dia agak sedikit kalah dealing damage. Iya. Tapi ini dari apa yang kita lihat untuk sekarang ya, Alter Ego kembali berhasil untuk masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam area pertahanan dari Araki Hoshi loh. Di bagian tengah mereka juga udah berhasil untuk memberikan setupnya. Tyrant Revive udah langsung pecahin begitu aja. Dorong sudah dengan ada Tyrant Rage, berhasil sudah mendapatkan langsung ke arah Clay. Pertempurannya kembali pecah lagi sampai belum dari belakang begitu aja. Tapi untuk Leo Murphy kali ini kuat lagi nampaknya damage. Sally Boy juga menjadi korban tambahan. Sementara Donald Wolfing kau mau pergi ke arah mana, nggak bisa lagi double kill. Dari sini benar-benar menghapok-hapok, mengacak-acak pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports dan Turtle. Bisa aja diambil oleh Araki again and again. Lihat tapi Finn-nya mencoba untuk mem-backup Sin yang udah bener low banget, tapi Pai kali ini masih nggak mau pulang karena dia cukup pede gitu loh dengan Heavy Punch. Oh, tapi turtle-nya dicolong oleh seorang Udil kali ini. Satu turtle yang diamankan oleh Alter Ego Esports setelah kehilangan Sally Boy, setelah kehilangan Nino juga, dan bahkan Leo Murphy yang tumbang. Ini membuat Alter Ego setidaknya bisa menghentikan sedikit pergerakan dari Araki Hoshi dalam mendapatkan objektif turtle-nya. Karena retribution tadi soal dari Albert itu hal yang membuat Udil mendapatkan satu objektif turtle, dan mungkin ini akan menjadi penyelamat bagi Alter Ego Esports karena gap dari goldnya tidak terlalu jauh untuk sekarang. Ini bahaya banget itu. Waduh, ada ikan paus ya, dimana tadi sebelumnya itu lari ke tembok, hidungnya mimisan, pengen turtle malah dicuri lawan tuh, jadi kayak begitu tuh jadinya. Mantap sekali ya. Aduh. Agak nggak apa-apa, yang penting ujungnya an-an sama ya. agak bimbingan orang tua ya. Bener. Gimana Beo? Iya. Bimbingan orang tua. Larinya harus jauh lebih hati-hati lagi tuh. Agak bimbingan orang tua sedikit ya, memang. Kalau ini sama salahnya Udil Pak yang nyolong, Mbak. Udil yang ngambil. Padahal tadi dia udah balik karena dia tahu teman-temannya udah kalah team fight. Iya. Tapi dia tahu dia masih punya chance kali ini untuk ngedapetin turtle-nya. Dan ada sedikit isu dari Araki Hoshi, jadi harus bersabar teman-teman. Ini ada technical issue sedikit dari Araki Hoshi dan sepertinya udah kembali lagi ya si Momo ya. Kita udah bisa lagi menyaksikan jalannya pertandingan. Oke, di bagian tengah Void Kristalnya, Emo Pendant-nya mendadak R7 keluar, Fire Missile dikeluarkan, Guiding Wind dia berhasil kabur, sementara Tyrant Revenge gak kena ke arah siapapun. Ada Bouncing Ball namun dia berhasil dikeluarkan, dihapuk-hapuk, diajar habis-habisan, di all in sebegitu aja. Gak kuat lagi, Alex Final Blow langsung aja membelah sebuah dinding untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Sally Boy. Tapi Albert mundur lagi ke bagian belakang, Albert udah gak kuat lagi dengan Rhapsody yang masuk semua peluru ke arah perutnya. Iya, itu dicicil Albertnya sampai gak mau komit ngejar lagi ke arah Sally Boy, padahal dia pas ngeliat Sally Boy, wah gila. dan perlahan-lahan Sally Boy jadi punya dealing damage nih harusnya. Iya. Apalagi dengan Albert yang tidak boleh asal-asalan untuk jump in kecuali dengan Alecto Final Blow. Karena kalau dia cuma pakai passive yang ia miliki, dia bakal masang badan ke arah Sally Boy dan itu akan jadi malapetaka sendiri untuk dia.
Yap, tapi kali ini lihat Albert langsung ada satu final blow juga mencoba untuk meng-clear minus cepat mungkin dan bahkan membuying time karena Finn dan juga Clay langsung memberikan backup tapi dua tumbang dari Alter Ego yang masih mulai masuk tapi ternyata nggak ada follow up damage dari Alter Ego Esports. Tyron revenge-nya dan rage-nya connect kedua pemain tapi ternyata tidak ada yang bisa follow up dari Alter Ego Esports Papulung. Nggak ada siapa-siapa loh tadi di situ Cimomo, walaupun Tyrant Rage ya connect tapi dua rekannya udah hilang terlebih dahulu. Nino sekalinya masuk pun udah banyak banget yang menanti kehadirannya dan dia pun harus pergi lagi ke arah yang berbeda, Profesor. Ya, item sesinya cukup unik di sini, udah langsung ke arah Malefic Roll dan juga mungkin akan menuju ke arah Brute Force dari Sally Boy. Sementara kalau misalkan kita melihat dari satu item Benedetta-nya sendiri, kayaknya dia bakal menuju ke arah Hunter Strike. Namun dengan Brute Force yang dimiliki oleh Sin, dia kayaknya bakal makin pede untuk one situation dengan Pai. Walaupun Pai-nya belum punya satu buah gerakan dari Dominant Ice. Waduh, again and again. Tyrant Rage-nya tadi tidak berhasil seperti mendorong langsung Finn masuk ke dalam jangkauan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Tapi di bagian belakang Tonepad memorinya memberikan kenangan yang sangat-sangat buruk. Mimpi yang sangat mengerikan sekali. Hanya saja Benedetta kali ini berhasil langsung diambil juga oleh pemain dari Alter Ego Esports. Untuk Albertnya udah dua kali harus meregang nyawa, Cimomo. Iya, ini dua penetration item dari Sally Boy yang benar-benar bikin damage dia tuh lebih berasa masuk ke arah Albert. Yang memang sebenarnya Sally Boy kali ini udah mulai scaling juga dari damage-nya. Dan harus bertukarkan dua player dari Alter Ego Esports, Leo Murphy dan juga Nino. Dan bahkan kalau kita lihat tadi Nino sempat aja mau coba untuk menghentikan pergerakan Clay yang lagi buka Real Manipulation. Tapi ternyata di follow up dan di cover dengan cukup baik oleh R7 dan juga Finn. Dan tentunya membuat Nino tidak mudah untuk menumbangkan mid laner dari Arkehosi. Nih Bang Sin lagi dan lagi nggak kesentuh ya Profesor ya. Positioning yang bagus, belum lagi backupan yang sangat cepat. Cuman yang gue bingung adalah Finn ini satu orang doang loh. Tapi kenapa dia ada di mana-mana nih, Prof? Ya itu dia nge-cancel banyak banget Tyrant Rage yang dimiliki oleh Leo Murphy. Bahkan setupnya udah bagus, tapi balik lagi ke cancel, ke deny. Makanya nggak akan ada Tyrant Rage yang bener-bener on point. Kecuali tadi Clay. Pas Clay-nya ketangkep di bagian mid lane itu udah cukup banget untuk mendapatkan satu. Tapi Leo Murphy sekarang ya harus lebih sabar. Cari momentum dulu ya. Jangan sampai Tyrant Rage-nya ada, tapi nggak ada follow up damage-nya. Waduh, tapi untuk sekarang seperti kita berarti ini nih ya. Ini dia Bude lagi Cimomo. Udahlah. Ingat Bude lagi Saya di dalam pamit sana. dulu. Oh gitu. Menandakan kalau Alter Ego lah yang barusan menang untuk Samsung Hashtag Battle Challenge. Tapi konsel udah langsung dikeluarkan begitu aja. Siapakah yang akan menjadi korban dari yang mau Findernya dan ternyata adalah Udil. Udil berhasil kabur tapi ada Sally Boy memberikan tembakan Rhapsody-nya. Selamat sudah untuk kali ini. Iya, ini kalau aku ngelihat dari Alter Ego Esports mereka bermain dengan cukup aman sekali ya. Karena juga slotnya udah mulai masuk di area bawah Papulung. Dan tentunya ini membuat Arkehosi bisa nge-press juga langsung masuk ke area base. Dan udah mulai dibuka kali ini belum ada ruang manipulation. Tapi Albert bakal super fokus untuk ngedapetin satu di area midnya. Tapi ada yang mau finish yang baik dari seorang Finn. Nino kali ini bakal coba ditumbangkan dan bakal ada ruang manipulation yang benar-benar bebas banget dari seorang Clay. Bali ini tua tumbang, Leo Murphy pun harus tumbang. Albert mulai masuk dan bahkan objektif turret terlebih dahulu yang menjadi prioritas dari RRQ Albert. Mendadak terlihat tadi sama Vendetnya dua orang masuk ke dalam pelukan dari Finn. Belum lagi untuk reload manipulation-nya keluar tepat waktu. Dan sekarang memang Vendetnya malah narik angin begitu aja. Nggak ada satu honor yang berhasil langsung ditarik. Tapi untuk pemain dari Arkehosi ada 4 yang udah berhasil sampai untuk masuk ke arah Pestaretnya. Dari satu orang yaitu RRQ Sin masih jauh di belakang sana. Pertempuran akan semakin terjadi lagi. Elektropannya belum langsung dikeluarkan begitu aja. Ada beberapa wave minion langsung terpotong. Namun 5 player yang dimiliki Arkehosi, mereka tidak membolehkan pemain dari Alter Ego untuk keluar dari Pestaretnya. Iya, dan gak mau terlalu komit kali ini bakal coba dikejar oleh beberapa pemain dari Alter Ego Esports. Dan ada tas-tas dari R7 kali ini mencoba untuk memberikan taunting yang manis dari seorang R7 karena Arkehosi mereka leading banget sama seperti di game pertama. Perbedaan network 7000 dipegang oleh Arkehosi dan bahkan Super Minion akan masuk dari 3 arah Papulung. Oke, ini dia R7-nya. Ya udah, dia bakal menjadi palang pintu di bagian tengah sendirian. Siapapun yang lewat fire missile, rekan-rekannya bisa mengambil farmingan dari area Alter Ego Esports. Semakin kecil lagi pertahanan dari Alter Ego. Coba lihat, tidak ada inhibitor turret lagi. Nino masih level 13. Sekalinya dia masuk, levelnya masih hanya akan sama dengan Finn, Romat dari Arkehosi. Dan
pertempuran yang akan kembali pecah harusnya. Point crystal dikeluarkan, belum terjadi removal collision dan sekarang udah langsung keluar. Tapi untuk Clay-nya langsung mengeluarkan Winter Trench di mana dia sekarang masih bisa bertahan di bagian belakang sana. Udah ada PN juga, langsung memberikan backupan. Flying Bot kali ini Ruby-nya udah gak kuat lagi. Pertempuran kembali pecah, tapi untuk kali ini dari Nino-nya dengan Winter-nya dia ternyata hanya nge-buying time sedikit waktu saja. Hingga Albert untuk kali ini langsung tas-tas tepat berada di depan wajah dari Udilnya. Udah ada Pai juga, ada Wave Minion. R7 mencoba untuk membakar, tapi bisakah mereka untuk melakukan best turret-nya? Karena sekarang Udil dan juga Pai masih bisa mendorong mundur Wave Minion tersebut. Triple kill dari seorang Albert ini yang membuat Alter Ego Esports meskipun mereka bisa dapetin Clay di area backline, mereka bisa tumbangin Finn di area depan. Yap. Tapi meskipun kita ngelihat Albert sekalipun lepas bebas, ini sulit banget dari Alter Ego Esports kehilangan dengan cukup banyak juga pemainnya. Dimana kita tahu Celeboynya tumbang, Leo Murphy tumbang. Ini yang membuat memang Nino dan juga Pai yang tadi benar-benar fokus untuk numbangin Clay sedikit sulit karena itu dimaksimalkan sama seorang Albert, Profesor KB. Iya, tadi ada satu guided wing untuk menyelamatkan hari dari Celeboy, namun tetap saja ini Celeboynya benar-benar ketangkap banget. Dan triple kill-nya itu predicted banget. Lihat nih, Albertnya nungguin, dia nge-slash satu kali dan dia langsung nge-slash ke bagian Nino-nya. Pinter banget loh nih efektivitas dari skillnya ya. Emang semuanya di dalam kalkulasi yang sangat-sangat tepat sekali. Tapi Lord, 3 detik lagi. Ini bener-bener dari tadi tuh kayak nggak ada kontes sama Lord, nggak ada kontes sama Turtle. Kecuali satu Turtle yang emang bener bisa dicuri sama Udil tadi ya. Iya, Pak Pulung. Waduh. Kali ini apakah akan dikontes oleh Alter Ego Esports? Sepertinya kalau melihat dari game sebelumnya, mereka nggak mau terlalu ngambil resiko. Tapi Nino udah mulai nyebrang dari area bawah ke area mid kali ini. Dan sementara beberapa player dari Arkihoshi juga udah ngeh nih sama pergerakan dari beberapa pemain Alter Ego Esports. Yap, tuh Pai-nya udah dapat posisi di bagian belakang. Mungkin siap untuk masuk ke bagian depan. Tapi damage-nya, hehe. Tyrant Revenge-nya lompat ke bagian depan. R7 melihat kehadiran dari Leo Murphy. Didorong mundur lagi dengan Fire Missile. Udilnya mengirimkan Soul Bloom. Viraga Armor-nya udah mulai tergesek sedikit demi sedikit. Tapi ke reset juga untuk Lord-nya. Albert sekalinya maju ditembakin. Langsung pulang lagi. Panik, Mak. Sakit, Mak. Iya, panik gak? Panik lah, masa enggak? Celeboy udah benar-benar sakit banget sekarang. Dan ini memang sebenarnya dari Albert pun mungkin sesuai yang KB bilang, Benedetta-nya mungkin bisa jadi eksekutor. Yap. Dia nggak bisa dia buka inisiasi, mungkin R7 atau Finn yang harus membuka inisiasinya kali ini, Pak Pul. Oke, tapi Kak Dingwin-nya pinter banget ya. Dan dia pun kembali hadir lagi untuk masuk bersama rekan-rekannya nih, Prof. Ya ini mau nggak mau cuma tarik ulur doang sampai benar-benar setup inisiasinya akan dimenangkan oleh salah satu dari kedua belah pihak ini. Karena dari R7 sekalipun walaupun dia benar-benar masih punya Viraga Armor, tapi dia nggak bisa asal-asalan untuk langsung melakukan inisiasi ke arah Lord. Masih ada pergerakan dari Pai juga dengan Pakitonya yang sama-sama bisa nahan ke arah Lord yang kedua kali ini. Dan aku merasa Leo Murphy pun juga nggak bisa sembarangan masuk dengan Tyrant Revenge, Profesor. Ini gimana ya, tadi untuk R7-nya dengan satu wave minion aja dia udah kenceng banget loh dari Fire Missile untuk memberikan darah. Sekarang konselnya langsung dikeluarkan, Leo Murphy-nya mundur ke bagian belakang untuk Finn, masih masuk, udah dari luar vibration. Celeboy-nya berhasil mundur dengan adanya satu roda yang dia miliki. Hanya saja sekarang pertempuran kembali terpecah. Albertnya di belakang sana seorang diri ditabrak dengan Cycling Eagle. Nah, lo bisakah dia bertahan karena sekarang dia seorang di bagian belakang sana. Albertnya berhasil tumbangkan, Finn-nya juga langsung menuju ke arah Albert. Tapi Leo Murphy bisa mundur, hanya saja untuk Finn-nya dikeroyok habis-habisan. R7 Immortalnya masih ada tapi tidak dengan Viraga Armor. Clay-nya pun langsung ngacir pergi di situ. Coba lihat darahnya dikit banget sih Momo. Iya, ini membuat Arkihoshi tentunya tidak bisa mengamankan Lord mereka yang kedua karena tumbang Albertnya. Meskipun mereka bisa dapetin Celeboy dan juga Nino, tapi Sin sebagai second damage dari Arkihoshi pun tumbang. Berarti Arkihoshi menyisakan R7 dan juga Clay saja itu tidak cukup. Kita ngelihat gimana Sin-nya coba 1v1 dengan seorang Sin, dengan seorang Pai di sini. Ini masih nggak cukup kuat. Apa item yang membuat Pai benar-benar kuat nih, Profesor? Ya, tentu dengan adanya satu Malefic Roar dia punya dealing damage tambahan agar bisa melakukan double jab juga ke arah Sin-nya. Walaupun Sin punya stun, walaupun dia punya satu turn up memory, tapi kayaknya di sini masih belum cukup untuk menumbangkan absorb damage shield juga dan bahkan ada brute force. Jadi untuk dari segi armor, Malefic Roar bakal jadi jawaban, tapi karena Immortalnya tadi mungkin belum ready dari Sin dan sekarang udah ready, mungkin akan berbeda untuk event selanjutnya. Karena setidaknya semakin lama game berjalan, kita membutuhkan immortality. Karena di menit yang ke-20 nanti, satu kali tumbang itu hampir bisa menyentuh ke arah 1 menit untuk satu hero-nya. Wah, nih Leo Murphy-nya juga berpindah tempatnya ke situ ya. Dia masuk ke dalam rumput yang ada di bagian tengah. Mereka dari Alter Ego juga tadi nggak mau melakukan inisiat awal terhadap Lord-nya.
Mereka menanti kehadiran dari player RRQ Hoshi. Apakah mereka sekarang siap untuk bisa masuk dan juga menabrak? Karena untuk Albertnya Sakit udah mendapatkan banget. tembakan yang sangat menyakitkan, tapi Dead Sonata tadi nggak mengenai ke arah siapapun. Dan juga Tyrant Reset tadi langsung connect di bagian tengah karena Ya, sekarang Nino. Motoburai kembali pecah reload manipulation-nya. Nino kembali masuk di bagian tengah, Winter Ranger langsung diaktifkan tapi tidak ada siapapun yang berhasil dia sedot. Brody-nya langsung diamankan, tapi Elise pun yang digunakan oleh Nino mendapatkan hal yang sama. Murphy terjebak di bagian belakang untuk Pai-nya berhasil kabur, tapi sekarang di bagian belakang sana ada sebuah pertempuran yang kembali terpisah. Albertnya darahnya dikit banget, selamat dia untuk kali ini Cimomo. Tapi itu tipis banget loh. Kalau misalnya tadi Albertnya nggak di cover sama Spin, aku rasa dari Udilnya masih bisa ngecil-cicil. Tapi ternyata Vinnya bener-bener peka banget. Dia langsung nge-backup Albert dengan cukup cepat. Dan bahkan Seliboy-nya yang nggak tumbang kali ini 40. Kalau kita ngelihat di awal, Seliboy gampang banget ditumbangkan oleh beberapa pemain dari Arkeosi. Tapi sekarang, ini mau siapapun yang maju langsung ditembak. Rhapsody dan Dead Sonata connect semua. Dan kali ini Arkeosi mereka coba untuk ngebet terlebih dahulu. Kali ini coba ngejar ke arah seorang Seliboy. Seliboy-nya udah low banget dan bakal langsung dibakar-bakar dengan fire missile dari seorang R7. Dipaksa mundur, dipaksa untuk nggak keluar dan bahkan nggak nyentuh ke arah lotnya Pak. Ini old style RRQ banget sih, Iya. kayak MPL season yang kedua dia. Ketika dia melakukan inisiasi ke arah Lord, siapapun yang datang dia samperin. Disamperin Diusir dulu. dulu ya. Malah diusir dulu, dia nggak mau kalau ketika mereka melakukan Lord, mereka bakal terganggu. Dan ini terbukti dari Sin ya, dia total dealing damage-nya bener-bener disimpan banget sampai tidak menyentuh. Nah kalau udah all-in kayak gini mungkin baru bakal menuju ke arah Lord-nya. Oke, sedikit lagi Lordnya siapa yang mendapatkan, tapi ternyata Albert dengan satu retribution yang masih sangat-sangat nomor sekali. Pin-nya masih berhasil kabur ke back belakang. Dead Sonata satu peluru terakhir bisa ditahan. Sementara Pai dengan guiding win-nya malah mengantarkan nyawanya ke depan sana. Satu player dari Alter Ego Esports udah harus meregang nyawa. Udilnya terpisah, terjebak seorang diri, masih bisa kabur. Hanya saja Nino kembali hadir dengan Flying Blood dan juga Blood O-nya. Siapapun tidak akan mau mendekat ke arah Nino-nya. Ini akan menjadi pertempuran yang Wah, gila. sangat lama sih harusnya. Coba lihat Nino, hehe, nggak mau lagi meladenin, malah Udil di belakang sana terkena efek slow, reload manipulation, ada cycling eagle. Ini dia sendirian loh. Coba lihat langsung dikerubungin layaknya gula yang didatangin oleh begitu banyak semut. Iya, dan bahkan R7 pun harus kehilangan immortality-nya. Tapi Leo Murphy bakal coba mundur terlebih dahulu. Nino yang akan coba nge-defend base dari Alter Ego sendiri. Sementara Lord-nya sudah ditumbangkan oleh beberapa pemain dari Alter Ego South di area mid-nya. Kali ini Arakihoshi mereka coba untuk kasih pressure. Mereka tahu gak ada Pai, mereka tahu gak ada Udil. Tapi masih ada Seliboy tentunya yang bisa memberikan damage. Dan bahkan lihat Anno Fennet-nya connect kah dari seorang Finn kali ini ke seorang Leo Murphy. Bakal coba dibuka reload manipulation. Leo Murphy bakal coba dipaksa mundur. Tapi Seliboy bener-bener free banget di area backline. Tapi gak ada yang mau peduli sama seorang Seliboy karena Leo Murphy yang kali itu mampir saja bermulai masuk dengan Phantom Slash. Nino mencoba untuk menahan semua pemain dari Arkeosi dengan satu blowing blow. Dan bahkan kalau kita lihat Nino-nya ditarik balik oleh seorang Finn. Dan bahkan ada Winter Truncheon yang masih bisa menyelamatkan nyawa dari seorang Nino. Sementara Albert pun bersama dengan Finn dan juga Clay masih punya immortality. Tarik ulur lagi Pak Pulung. Wow, 5 detik lagi Udilnya akan nongol. Sementara Leo Murphy masih dalam waktu 40 detikan lagi. Hanya saja Arkeosi masih gagal menembus best turret dari Alter Ego Esports, Profesor. Ya, lagi dan lagi beberapa tim mungkin agak sedikit sulit ketika berhadapan dengan RRQ untuk menembus ke arah base-nya, tapi RRQ sendiri kesulitan, selalu kesulitan ketika ingin mendobrak lini pertahanan dari Alter Ego Esports. Melihat dari real time win probability by Samsung Galaxy S Series, ini udah 69% kemenangan di tangan RRQ Hoshi. Bahkan turun lagi 70%. Naik lagi. Setelah tadi ada super wave minion yang akan bergerak dari tiga lane yang berbeda. Waduh, reload manipulation di bagian belakang sana Oh my bersiap. God. Satu orang yaitu Dino harus bergerak nyawa dengan sangat cepat. Alex Final Blow dikeluarkan, pestarannya terbuka dengan begitu bebas. Mereka bermongol untuk bisa mendapatkan langsung ke arah pestarannya. Tapi Udil terjebak di belakang sana. Pestarannya terbuka. Dua dol bagi Arkeosi. Wow, terlihat ada teriakan dari R7. Apa yang dia ucapkan? yang Itulah yang aku akan menjadi misteri ini, Profesor. Mystery Kayaknya- mic check again and again akan selalu kita tunggu. Dan nanti juga di highlight aku masih inget kok gimana Apa tuh? nanti akan ada mic check sedikit. Iya, Dan itu yang aku tunggu juga. Aku bakal nungguin di mana momen ketika ada suara player. Aku bakal cari tahu apa yang bakal diomongin sama mereka. Iya lah. Mic check tuh selalu Dari seru kemarin, ya. dari kemarin. Seru. Dari kemarin. Nah. Dan 2-0 diamankan oleh Arkeosi Pak Pulung. Ya, Padahal Bo. tadi aku merasa ya Seliboy tuh udah dapat power spike-nya sih. Iya. Tapi entah kenapa kayak mereka tuh dari Alter Ego pun gak bisa numbangin Sin dengan cukup mudah. Ya, tadi kita melihat bagaimana di menit yang ke-11 mungkin udah kerasa tuh Seliboy dengan beberapa Rhapsody-nya dia. Menit Iya. 9 sampai menit ke-11 lah sebelum ketika udah mulai memasuki Lord yang pertama.
Jadi kita udah kayak melihat, oke, ini Granger-nya udah mulai scale up, udah mulai bener-bener bisa teamfight. Tapi ternyata ya balik lagi, siapa yang tidak menduga-duga bahwa Finn, Clay, bahkan tadi kita melihat Albert itu benar-benar targetingnya ke arah satu hero saja, itu adalah Sally Boy. Ketika Granger-nya tumbang, disitulah chance kemenangan bagi RRQ Hoshi. Makanya mereka langsung coba untuk jump in sedemikian rupa, gimana caranya mereka benar-benar langsung all out begitu saja mengincar ke arah belakang. Dan inilah dia RRQ Hoshi dengan 2-0-nya. Game yang kedua, apakah bakal menjadi 3-0 pertama? Wow. Dari gelaran Best of 5 kita, karena Satu langkah lagi bagi RRQ Hoshi untuk mengamankan final upper bracket. Final Iya. upper bracket ya tentu akan diadakan esok hari. Esok hari. Tapi balik lagi, kalau misalkan ternyata sampai esok masih tidak ada counter, ini yang bermasalah nih. Karena pemilihan hero dari RRQ Hoshi, aku selalu suka banget dengan pool hero yang begitu luasnya. Kita gini deh, kita ngomongin karakteristik. Oke. Karakteristik tiap-tiap tim yang tersisa itu berbeda-beda. Gimana? Alter Ego Esports itu kuat banget, ngotot banget dengan teamfight. Oke. Pasti Iya. komposisi mereka tuh kuat banget untuk teamfight. Kalau misalnya kita ngomongin Onyx Esports itu komposisinya kuat banget untuk late game. Kuat Makanya banget untuk rata-rata late game. mereka itu ngambil hero yang bener-bener bisa scaling sampai dengan late game. Barat Smith aja sempat dia mainin sama Ya. Adrian. Kalau kita ngomongin soal EVOS Legends itu terkenal dengan metode old school healer. Dan aku suka banget Iya. bawa terus healer-healernya sampai benar-benar dengan satu healer saja dia tuh kayak bisa mainin banyak fleksibilitas hero. Dan kalau kita ngomong soal RRQ Hoshi, ya dia ngomongin fleksibilitas satu hero bisa ditaruh 2-3 lane yang berbeda. Makanya ini kalau kita ngomongin masalah unpredictable kah? Ya, unpredictable. Tapi aku lebih suka bilangnya pakai bahasanya Acil. Apa tuh? Apa? Versatility dari hero. Versatility. Kan bahasa Indonesia versatile. Versatil tuh kayak apa ya? Bisa banyak lah Oke. atau fleksibel Ini dari Acil nih. dari Acil. nih. Kalau saya ngomongnya fleksibel aja biar gampang. Fleksibel aja. Fleksibel aja. Benar. sih. Fleksibel ya. aja Iya. sih. Bahasa Kalau casual kalau aja kalau ya. kata Pulung tuh bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Bisa Kalau di kata mana Cimom apa? Lebih simpel. Kalau aku apa aja? Apa aja. Gue terbalikin nih kursi antar lagi nih, serius. Hah? Jangan dong, ini secret lah mahal. Udah nyaman nih, udah comfort saya. Tapi Waduh. untuk beberapa momen aku melihat bahwa Udil sempat menarik ke arah Sally Boy. Tapi untuk satu momen aja tadi tuh, momen ketika Albertnya benar-benar langsung jump in ke belakang ke arah Sally Boy di arah top lane, itu aku tidak melihat Udil menjemput karena balik lagi Udil juga terancam. Yap. Iya. Dan bahkan kalau misalnya kita melihat dari itemization terlebih dahulu, mid lanernya Udil di sini juga punya damage, jadi dia harus lebih berhati-hati. Tentu kalau misalkan kita melihat beberapa roamer Matilda itu akan mengincar itemization seperti Oracle, Dominance Ice, Radiant Armor atau segala macam, tapi Iya. sebagai mid laner dia nggak bakal punya durability sebanyak itu. Dia mungkin punya absorption damage yang tinggi, tapi untuk Pivor yang mana itu menjadi penyelamat sendiri bagi tim-timnya tidak akan ada di tangan Udil, karena Udil bukan tipikal roamer dan dia adalah semuanya total untuk magical damage dealer. Dia punya Knuckles of Durance, News One dan segala macam, tapi tidak menutup kemungkinan dari Clay-nya karena Clay memanfaatkan timpa jangka panjang. Kita udah melihat di sini ada 3 item Asisnya, untuk fans dan luar biasa banget dia mendapatkan 20 assist. Benar banget Pak Pulung. Bisa jadi Forgotten One. Tapi Bisa kita masih jadi. belum lihat Finn. Iya. Kita belum lihat Finn tadi. Finnnya aja jadi permasalahan. Dan ini udah ada Brute Force sama Immortality dan juga Oracle. Jadi absorb damage-nya bakal tebal banget di belakang sana. Dan tadi aku ngeliat 3 Dead Sonata sekalipun Clay hanya hilang sedikit absorb damage-nya doang. Kita Wow, makan. itu asisnya 90% hampir semua dari total team fight-nya RRQ Hoshi. Benar. 27 3 item poin. defense loh tadi. Kita berlanjut lagi ada R7 R7 dan juga Pai. 3014 malah. Oke. 3014 itu tuh sepanjang game yang ada. Bahkan dia bisa dibilang di sini mengamankan Oracle serta Bloodlust X as Queen Won. Karena sekarang sudah di remove dari slow effect-nya, dia tetap tambahkan slow effect-nya secara manual. Yaitu ketika temperaturnya panas sekalipun tidak akan ada lagi yang namanya slow effect, tapi dengan Ice Queen Won tanpa temperatur panas dia udah punya satu slow effect-nya. Walaupun Iya. ada cooldown ya. Walaupun ada cooldown-nya, tapi balik lagi inilah dia Fire Missile. Yap. Inilah dia yang benar-benar bakal jadi DPS tertinggi di lane of down. Dan Pai-nya juga tadi sempat memberikan dealing damage yang cukup tinggi dengan satu Malefic Roar, tapi ternyata nggak cukup ketika udah mulai memasuki late game. Dia juga benar-benar harus memperhatikan item defense-nya. Yap. Brute Force cukup, Dominance Ice cukup, tapi ternyata untuk clear wave minionnya karena dia single target, dia tidak bisa slow sih. Lanjut lagi menuju ke player selanjutnya ada Brody dan Oh. juga Alice ini digunakan oleh Sin dan Oh. juga Nino. Concentrate Energy, item yang menarik banget ketika Winter Rancher-nya tadi kayaknya udah dijual ya. Wow. Winter Rancher-nya dijual, ganti Concentrate Energy, tapi pertanyaanku kenapa tidak Ice Queen One?
Karena dua item ini kan ada perbedaan sedikit. Ya, Oke, concentrate energy. Berarti jawabannya adalah Nino pengen lifesteal yang kenceng. pengen Iya. gede banget nih Pengen. spell farmnya pengen Nah. gede banget nih. Tapi mungkin coach-coach online di luar sana banyak yang bilang Ice Queen One lebih bagus. Yo, Kenapa Ice Queen One bagus ya? Karena dia memiliki efek slow. Iya. Tapi mungkin dikarenakan hero-hero range-nya yang begitu banyak dari teman-teman RRQ Hoshi ini, membuat kayaknya Nino lebih bijak kalau misalkan dia jump in sekali ke scene, dia punya spell fame yang tinggi. Yap. Dan setelah itu, dia misalkan tumbang sekalipun atau ngadu damage sekalipun, masih ada sedikit efek dari spell fame-nya itu karena dia bawa buff. Dari tadi dia bawa purple buff. Ya, purple buff. Makanya di sini dia pengen kayak double vampire lah. yap, karena Iya. dia juga tahu Vampire. pasti dari arah Kiyoshi ada item-item yang emang reduce dari regen HP yang dimiliki oleh Alice ini sendiri Yes, ya. Bro. tapi aku tetap suka dengan first item dari Hunter Strike-nya Sin. Itu benar-benar ngebuka banyak banget dengan Brody yang tidak memiliki escape mechanism. Itu mungkin bisa ditiru untuk beberapa marksman yang tidak memiliki cara tersebut untuk melakukan escape ya. Dan Celibo juga sama, Albert juga sama. Tadi ada satu mobilitas yang sangat tinggi sekali ketika War X dan juga Hunter Strike mau digabungkan. Tapi kali ini kita udah melihat Malefic Roar yang menjadi item terakhir bagi Albert. Makanya untuk membelah Immortality dan juga Brute Force ini bukan hal yang mustahil bagi Albert. 35% penetration ditambah dengan dealing damage yang cukup tinggi, apalagi dia punya mobilitas yang tinggi juga. War X, Brute Force, Immortal tentu bakal sulit sekali untuk menumbangkan Albert ketika dia udah diving. Dia seolah menjadi penyelam handal di balik. Waduh, penyelam Handa. Di belakang dong, Bro. Hey. Siap. Loh, Tenang. tuan rumah Albert Woi, oh bener juga ya. putra daerah loh. Oh iya, Menambah wow. sebuah buff benar. Itu buffnya nambah. Nambah. Itemnya bisa jadi nambah kayak ada Makanya. florin dalam tubuhnya. Ini bayangkan dulu ya. Bayangkan kalau seandainya ini bakal jadi game yang jadi milik RRQ Hoshi. Iya. Terus ternyata RRQ Hoshi mewakili M3. Wah. Itu tetangganya Albert yang bakal ketar-ketir. Waduh. Itu anak tetangga kita ke M3, kamu masih di MCL gitu. Dibandingkan langsung ya. Tapi balik lagi, ini adalah counter lagi yang dimainkan. Aku gak ngerti kenapa Finn seolah-olah udah menutup banyak potensi dan permainan dari teman-teman Alter Ego Esports. Di game yang pertama kita melihat Hylas mengkontes Natalia. Iya. Di game yang kedua kita melihat Ruby mengkontes Kufra. Kufra. Ya. Apalagi yang mau dikontes coba kali ini. Gila. Di game yang ketiga. Ruby kayaknya tadi ngekontes satu map, Pak. Serius. Pokoknya maju saya tarik. Iya. Satu map, Pak. Sadadanya, Pak. Ya, Pak, kita bakal bener-bener. Post gamenya juga nih lah dia top assist-nya ternyata di Clay. Lalu Rich Guy by Levin Pemain ada di Albert dengan 756. Sin 100.000 dealing damage karena dia adalah merupakan salah satu sokongan damage terbanyak. Yap. Aku setuju banget dengan itemization yang sangat lengkap sekali. Tadi Hunter Strike langsung Blade of Despair. Oke. Itu Brody manapun udah bakal perih banget kalau misalkan didekatkan. Kalau misalkan Leo Murphy dengan damage deal seperti ini, tentu dia ya menjadi tanda tanya besar banget. Kayak ini Leo Murphy game ketiga bisa reset nggak? Karena game kedua, kalau aku jadi Leo Murphy ini, kalau aku ya, Ya. sebagai roamer yang di cancel berkali-kali, itu udah pasti tilting. Tuh. Nah, Ih. Sobat Often yang mungkin penasaran tilting itu apa? Tilting itu adalah sebuah kondisi di mana kamu tuh sedikit emosi Ya. kepada Kesel. lawan, Ini kesel. dalam sini nih. Nah, targetingnya jadi buyar karena ketika kita nge-tilt, itu tuh terkadang kita tuh fokusnya bakal berbeda. Iya, Yang namanya pokoknya mungkin kayak, oke, kita harusnya objektif ke arah core. Aduh, dapatnya Finn doang adalah Tyrant Rage. Kalkulasi lu bakal hancur di Hancur sini. banget. targetingnya juga bakal berbeda. Ya. Yang prioritasnya yang harusnya numbangin core atau mungkin sideliner yang kuat, Ya. dia pokoknya ngincer, wah ini yang numbangin gua tadi, gua bales. Nah, nih. makanya itu apakah berpengaruh di arah bottom lane tadi ketika Tyrant Rage-nya kena? Nah, tapi Tapi nggak nggak ada follow follow up up. damage. Nggak ada apa-apa Entah di sana. miscom, entah apa. Dan itulah dia yang mungkin harus direset sama Alter Ego Esports. Benar Karena banget. itu kayak udah kemakan banget sih. Itu udah Ya. kemakan banget sih. Ini dengan 164 damage taken untuk Leo Murphy dan Sin ngeluarin 100.000. Berarti dia TB itu semua banyak tahun apart memori Ya. dan hilang begitu saja Nah, gitu. Tapi tadi karena ada rumus baru Ah. atau kamus baru, vocabulary baru, catat, analis. Ya kan? Waduh. Tilting nggak boleh, tilting nggak Tilting boleh. nggak Tilting nggak boleh. Nggak boleh. Catat. Harus reset. Karena Ah. balik lagi, nah ini mungkin dari beberapa teman-teman yang kayak menengok mic check, Iya. kayak nggak boleh emosi ya, jangan pakai emosi, jangan pakai emosi, reset. Itu salah satu alasannya, biar nggak nge-tilt gitu loh sama lawannya. Biar tetap fokus gitu Biar ya tetap sama fokus. satu tujuan mereka. Gitu. Ya, jadi buat teman-teman di luar sana, jadi profesional player itu sulit, Sulit. banget. sulit ya. Iya. Tapi dengan cara sesulit itu kita juga akhirnya bisa mewujudkan dan juga melihat siapa yang akan menjadi MVP dan Dan kan- ternyata, ulala, Pin kan, Pin. 20 Ini. assist juga dia di sini. MVP Sama dengan by- Clay. Tuh. Ah, ah. MVP by Samsung Galaxy A52s 5G dan Benar. ini kalau ngeliat dari itemization ya, anti kuiras,
kayak Athena Shield, Immortal, semuanya in total dia bener-bener kayak bisa melahap semua damage Tebel yang ada, tebel banget. banget. Kayak penetration dari Albert sekalipun Iya. walaupun ada Hunter Strike kayak jadi bener-bener ke-delete gitu. Dia respect banget sama Matilda juga Alice-nya. Dia bikin Radiant Armor, dia bikin Athena Shield Yap. malah. Jadi kayak ini udah, bahkan di Dominance Ice itu kayak bener-bener nahanin semua regen HP dari seorang Nino. Nah, dan aku juga sempat baca beberapa DM yang masuk ke aku. Apa Kayak itu? Radiant Armor ini bagus gak sih untuk bagusnya tuh untuk ngelawan hero-hero seperti apa? Hero-hero yang DPS sebenarnya, Lunox, terus kayak misalkan kita ngambil contoh kayak tadi, Alice, terus kalau misalkan kita melihat dari Chang'e juga yang DPS Pokoknya yang damage-nya terus-terusan gitu ya. terus-terusan akan secara berskala dalam waktu 5 detik menambah terus. Kayak misalnya Nah, Lunox pakai kayak sesal Benar, salah satunya Chang'e ya kan bisa sampai dengan 3000 damage juga. yang dimandiin. Sering Waduh. Nah, kalau Athena Shield itu yang kayak burst damage Emang geber. Yudora, Kagita, Kagura. Kagura kayak gitu. Waduh, Iya, jadi itu ya waduh. penjelasan dari Profesor KB nih Pak Pulung. Tapi sepertinya dari Alter Ego mereka harus benar-benar reset. Seperti yang KB bilang, gak boleh tilting. Harus reset lagi moodnya, harus cari cara strateginya. Karena ini Araki Hoshi tipikalnya adalah mereka yang selalu di counter. Mereka selalu meng-counter gitu loh. Jadi musuhnya mau nge-pick apa, mereka siap untuk nge-counter Pak Pulung. Yep. Nih, waduh, Udil sampai rebahan di lantai loh. Wah, ini sampai stres ini kayaknya nih. Atau mengumpulkan cakra alam. Mengumpulkan cakra lagi nih. Cakra alam. Mengumpulkan cakra alam dengan 1 KG ini karena dengan 4 tim yang tersisa ada 4 KG loh, Bang. Di masing-masing tim ya. Ya itu dia. Itu dia yang membuktikan bahwa KG season 3 itu emang punya impact sebegitunya. Mereka menyebar. Mereka Mereka berkelana masing-masing dengan jalannya. Liam. Hai Liam. Willy. Hai. Lucu banget sih Liam. Astaga. Tapi Dan kita, Liam ya. Liam tidak Iya. berubah ya semenjak dia emang dikenal dengan akainya yang luar biasa. iya, Tetap dia menjadi cover dari kamar Araki Hoshi. penjaga ya. Penjaga cuy. Pokoknya teman-teman saya farming Aman. di luar, Iya. saya jagain Benar. Tete. Sini tenang. Itu teman-temannya suruh farming semuanya. Farming. Weh. Saya Iya. cover. Ini Clay sama Albert nih emang sekarang tuh deket banget kelihatan ya. Karena mereka juga banyak konten yang emang berdua. Kayak dari gitu. awal Clay masuk dia emang selalu coba untuk apa ya, misalnya ngeblend Iya. sama beberapa pemain terutama ya pasti junglernya yang harus dia Benar. bantu gitu. Deket banget loh mereka sekarang tuh. Kayak kemarin ada di sana mereka kayak di kolam renang berdua Oh, gitu. kok kamu tahu? Ah, enggak, kemarin lagi ada. Yang bener. ada Kamu mau video- jadi orang ketiga ya? Ah, enggak. Mereka udah sedekat nadi. Waduh. Wow. Sedangkan kau. Sedangkan kau sejauh jarak. Tapi tenang saja karena masih ada kode promo yang bisa mendekatkan Yap. Buset. dan Iya. mensilaturahmikan. Bentar. Kenapa sih? Ini Mimin dari tim Ararki. Kenapa dia? Cari ribut sama Pulung nih. Kenapa? Ah, belakangnya green screen katanya. Hei, Ted. tolong yang di luar sana. Min, mohon maafin. Yang tahu Miminnya yang mana, Yes. kasih tahu Pulung. Iya. Ya, habis Kita Pulung nggak kena- kasih, Pulung cari. Eudora tiba-tiba. Iya, kita Ini- kena Hellcard. Out of range. Benar. Tulisannya. Layar kita gelap. Tulisannya. Benar. Tolong ya, Bapak. Tolong mati ini. Tapi tenang aja, karena kita masih bersiap-siap juga nungguin playernya. Ya. Jadi kita mau ingetin buat teman-teman nih, selain Ah. ada kode promo tadi dari Grepa Ya. Pulung, masih ada Samsung hashtag. Samsung hashtag Battle Challenge. Benar. Tadi Ya. meskipun di game kedua Alter Ego, wah pendukungnya banyak banget Pak Pulung. Ya. Luar biasa Alter Champ. Alter Champ tadi nggak mau kalah ya. Tadi di game Iya. pertama ada Ararki, di game kedua udah ada Alter Ego, di game 3 siapa? Pak, kita nggak tahu tuh. Jadi Yes. teman-teman di luar sana, selain kalian mengikuti bagaimana Samsung hashtag Battle Challenge, kalian juga bisa langsung tacepin likes-nya aja di kolom komen kita. Karena dengan sampai 250.000 likes, Pulung dan juga KB di belakang sana ada lautan. Kita akan masuk sedikit, kita akan pargoy di sana. Pulung aja. Banyak tuh. Masuk setengah badan lah kayaknya ya. Pulung aja. Gimana? Sudah siap Profesor KB? Tapi ini kalau memang mereka-mereka Lah, di luar siap sana juga lah. solid. Siap lah, saya mah siap mulu. Iya orangnya. kan? Kalau memang mereka solid, kalau memang mereka bisa menancapkan likes-nya segitu banyak. Coba yang mau titip-titip salam ya, kita tunggu nih di kolom Instagram kita nih. Dari Oh, kolom iya. DM kita bisa langsung menuju ke KBGGWP, ke Papulung ataupun ke Hey It's Momo-chan. Kalau mau nge-follow ya sok atuh kita bersilaturahmi. Ya kan, Profesor ya? Wow, ini Oh. banyak banget dari Banyak ya? Binjai ya, Gua 99 sebenarnya plus udah dari ini. kemarin. Dan
kalau kita ngelihat juga ini ada Taufan Hidayat Apa tuh? makan nasi di teras rumah. Cakep. Di depannya ada buah mangga. Oke. Mulai tanding baca bismillah, Mm-mm. semoga RRQ Hoshi jadi juara. Onde mande paten bana. Aku cari yang buat alter ego Pak Pulung ada nggak? Nih cari alter ego berarti ya. Oke, Pulung cari dulu nih. Ini rata-rata pada RRQ semua nih yang masuk nih. Bacain salam-salam dulu dong Pak Pulung. Simail Oh. makan gulali, Cakep, gulali Pak pergi Pulung. belinya jalan kaki. Playoff MPL sekarang di Bali. Semoga juaranya RRQ. Oh, masih RRQ nih. Wow, RRQ. Ini ada yang titip salam buat KB. Titip salam buat KB dari Bali yang nggak bisa ke stage. Hah? Iya. Halo dari Halo. Labirin Made. Katanya. Halo Bang Made. Halo Bang Made, terima kasih. Ini ada juga dari Bang Nathaniel Putra Maranata. Mm-mm. Dia katanya Bang salam dari Jepang, kami lagi nobar. Wah. Jauh Dari Jepang. dari Jepang. Coba tanya di Jepang sekarang jam berapa? Di Jepang sekarang jam berapa Bang? Waduh. Banyak banget ya yang pendukung dari RRQ. Ini alter ego mana nih? Aku lagi cari-cari. Iya mana nih. ini? Ini ada nih, sehat selalu buat para caster, semangat. Terima kasih. Semoga rezekinya lancar, selalu diberikan kesehatan. Amin. We love all caster and analyst MPL season 8. Ah, mantap lah. Love you too bro. I love you Mantap. Bang Darmawan Aji. Sehat-sehat teman-teman yang pada nonton. Ya. Dan semoga kalian tetap dalam kondisi prima untuk menjalankan aktivitas apapun yang positif. Benar. Kita sambil menunggu kesiapan dari para player nantinya untuk langsung join lagi menuju ke band and pick-nya ya. Kita akan baca-bacain dulu pesan-pesan dari kalian. Kita mau lihat-lihat dulu kalian udah mengirimkan apa aja dari tadi. Iya, sembari kita menunggu juga nih dari kesiapan dari playernya juga ya. Mm-mm. Dan kalau kita ngelihat juga ini banyak banget ini pantun-pantun ya, mungkin kita nggak bisa bacain semua, tapi Buset. bisa dibilang juga sebenarnya ini kita selalu baca satu-satu meskipun kita nggak bisa bacain online ya. Ya. Dan kalau kita ngeliat juga ini dari banyak banget dari Binjai dan juga ada ini pantunnya semuanya banyak kan dari RRQ Hoshi ya, untuk RRQ Hoshi kali. Lupa nih, jadi buat teman-teman di luar sana ya, apalagi teman-teman dari RRQ kalau memang tahu di mana posisi dari Mimin RRQ tolong kasih tahu Pulung. Sherlock ke Pulung langsung. Apa-apa di belakang Astaga. kita dibilang green screen. Gak bisa Pulung kayak begini-begini. Wow, ini ada dari Jogja juga, dari Harry di Jogja. Ini kebanyakan juga. Buset, yang nge-follow banyak banget. Wah, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang emang kalian udah nge-follow kita yang ada di sini ya. Iya, terima kasih. Terima Oh, kasih. ini Salam ada Juan. kenal, teman-teman. Salam kenal, assalamualaikum pokoknya. Benar, ada Juan Lidri, dia dukung alter ego. Ketemu nih. Alter ego go. Mana lagi nih? Ada Herianto Zhang, dia fans RRQ tapi dia bilang semangat alter ego. Ih, respect, guys. Respect guys. Mantap. Salam buat Pak Pulung dari Jogja. Semoga AE comeback, amin. Terima kasih Zaki. Nah ini ada juga salam dari Boleh. Pekanbaru. Weh, sana ada yang ada di Pekanbaru ya sana saudara di mana kalian berada kini nonton MPL langsung sana. Jangan sampai kalian nggak nonton Agia tahu orang sekitar situ nak. Langsung baik basamu nonton MPL. Wah, luar apa ya? biasa. Si Momo bisa ngertiin kan? Bisa. Apa? Good Ini- game well played. Ini malah pantunnya Apa tuh? beda. Apa Apa tuh? tuh? Pantunnya bukan buat tim ini. Apa itu? Buat apa? Di saat buku analis terbuka lebar, disitulah kuping kami siap mendengar. Wah, Emang paling benar, aku setuju banget. bener Be. Aku pun masih siap mendengar. Di saat Wah. KB membuka catatan, Heeh. disitulah akan ada info yang diberikan. Bener. Nah, Semua langsung mendengar dan terdiam. benar. Your Kali ini team dari is banning. Iksan dia juga alter ego Jaya. Wow, Jaya. masih Oh. respect terhadap dua tim. Ini kayaknya penonton Bang Sin nih yang Apa bilang. tuh? Ini dari Apa tuh? Imam Mutalib. Apa Dia tuh? bilang salam dari gua Bang. Buat alter ego hati-hati kalau Bang Sin udah mode jongkok. Oh, oke. Wow. Dan kita ngelihat kali ini untuk banning face-nya sudah mulai dibuka kali ini. Dan Apakah apakah sama? kali ini alter ego yang akan menjadi first pick-nya. Oke, Sementara alter ego first Arkiwosi pick. yang second pick. Dan kita ngeliat udah ada Junghead kayaknya yang Your dibuang. team is Kali ini. banning. Dan bahkan udah ada Povius juga yang dibuang oleh Arkiwosi Pak Pulung. Yap, ada dua hero yang udah diamankan juga oleh Arkeosi yaitu Hayabusa beserta dengan Poveus. Memang Assassin dari kemarin Hayabusa belum nongol-nongol Pak ya. Emang. Belum bisa Hayabusa bermain itu sama sekalinya sekali. nongol di bawah high. Ya, Dan itu di game yang kelima dia sempat mengalami kekalahan juga. kalah juga. Padahal early-nya so far Padahal so good early-nya sih. udah ngangkat banget Ya, ya, so Pak. far so good lah. So far so good. Oke, Pak Kito dan juga Joher dihilangkan juga oleh Alter Ego Esport.
Mereka harus berpikir jauh lebih jernih lagi karena ini adalah kesempatan mereka, kecuali mereka bisa menyamakan kedudukan dan pertandingan akan berlanjut. Iya, aku Apa? berharap sih semoga ada balasan ya dari Iya. Alter Ego Esports biar semakin Oh, seru Matilda. semuanya. Team is Matilda. banning. Matilda dibuang. Matilda dibuang tentunya dari Alter Ego Esports sepertinya. Aha. Kita melihat bahwa Matilda ini agak sedikit merepotkan kalau misalkan berada di tangan Finn. Karena kerap kali kita tahu sendiri bahwa ketika Matilda di tangan Araki Hoshi itu tidak menjadi mid laner. Bentar Profesor KB. Apa? Sebentar Cimomo. Kenapa? Pulung akan semakin mengamuk lagi nih. Apalagi? Ada pesan dari Mimin tim Ararki. Apa? Ralat Papulung yang green skin bukan belakangnya tapi mukanya katanya. Memang betul-betul Sherlock. Enggak. Min, gue setuju sama lu, Min. Emang bisa diganti-ganti mukanya Pak Pulung tuh ya. Minnya bagus nih yang tim Araki. Iya. Pertahankan. Lanjut. Kejujuran, saya suka kejujuran soalnya. Prof, tolonglah Prof. Bener. Kita apresiasikan kejujurannya. Loh, Tapi muka ternyata ada di green screen saya juga. Sama. gak gitu dong. Tapi ternyata Eve yang dibuang oleh Araki Hoshi mengingat Alter Your Ego yang team first is pick. picking. Jadi membuat Alter Ego langsung mengambil linknya Pak Pulung. Wow. Dan juga Profesor. Ya, Albert masih tidak diberikan linknya. Tapi pertanyaanku adalah ketika udah ada link seperti ini, apakah akan ada Aldos dari teman-teman Araki Hoshi? Ingat di game Wow. yang pertama tadi kita sempat melihat Aldos. bagaimana Aldo sempat dimainkan di gold lane. Tapi kalau misalkan untuk sekarang sebagai kontes dari link, aku suka banget. Dan wow, Your team is picking. payback time. Ini pemilihan hero dari Esmeralda dan juga Farsha menurutku. Bangsin kah? Ya Bang Sin, Bang Sin, Esmeralda. Farsha Clay 83% Aduh. panjang regular season. 4 pick berarti total sekarang tadi juga dari Eve-nya karena sekarang Eve-nya juga udah di ban. Ya. Berarti 100% dari Clay-nya untuk hero-hero high ground dan satu lagi Farsha 83%, Bro. Tamus, Wow. Oh, Tamus untuk Alter Pai? Ego. baik kah? Yap. Mungkin Oke. dari Pai kali ini. Atau Yuzong Oh, satunya. I mean, Pai, Tamus, mau Yuzong, main tabrak gitu Ino. ya. Daripada di ban, Iya. 2 game loh di ban semua pada fase keempat dan kelima dari Iya. Yuzong dan Karina. When Feeling. the body suffers. Oh, Oh, tapi Benedetta. ternyata Your Benedetta team is picking. yang diamankan oleh Alter Ego, tentunya mereka Wow. mau ngincer ke arah Parsianya nih KB. Yes, ini dia luar biasa sekali. Untuk melihat potensi seperti ini, mau tidak mau bakal jump in ke arah belakang. Tapi dengan pick dari Araki Hoshi yang mengamankan ke arah Esmeralda, Yap. ini bisa membuka banyak potensi dengan 2 game plan yang berbeda. Alter Ego Esports udah ngambil 3 hero Link, Benedetta dan juga Tamus. Ini udah pasti commit all in. Karena Tamus bukan tipikal hero yang bisa kayak Uranus atau kayak Esmeralda. Yap. Yang semakin dia dipukul, semakin dia buying time, dia semakin kuat. Tapi Your Kufra, team wow. is banning. Wait, Vin, Vin, please. Kufra, Flicker, aduh. Kalau bahasa kerennya revenge pick. Kalau bahasa komennya mau Tutorial. ngajarin Oh, Kufra. mau ngajarin. Tutor Kufra ada di Your Channel team Vin. is banning. Oke. Itu kalau bahasa komentar. itu bahasa komentar. Benar. Bahasa kerennya. Bahasa kerennya Your revenge pick. team is banning. Memang ini gua pick nih, gua tunjukin sama lu cara mainnya begini. Benar. Aduh. Karena kan ada berbagai macam bahasa kan tentunya Iya. di negeri kita tercinta Indonesia ini. Nyampur-nyampur ya. Benar. Oke, Kayak Pak Pulung bahasa apa namanya, Pak? Bahasa tuh. Bahasa apa? Bahas apa yang mau kita bahas sekarang Nggak, ini? maksudnya sebutannya bahasa apa? Bahasa daerah Pak Pulung? Bahasa daerah, misal contoh bahasa Minang. Hmm. Ayo nggak cabe ya. Karehango. 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 Kalau aku kan paling biasanya manggilnya encang-encing, bahasa Betawi. Kalau misalkan lagi nongkrong ya bahasa basi. oh, Kemana aja? nanya kabar-kabar respect. Benar. Kayak sekarang respect band. Astaga. Ruby. Dan Baxia juga sebenarnya nggak mau nge-counter Esmeralda ya. Your team Chow is kali ini banning. dibuang juga. Dan mereka nggak mau di split push. Ada kemungkinan di sini bakal main team fight dari Araki Hoshi. Karena Chow kita tahu sendiri, dia kan bisa banget untuk melakukan split push. Nino juga kemarin sempat melakukan hal tersebut. Dan apa yang dicari Pak Pulung? Nggak apa-apa, Pak. Jodoh nggak ada. Kayak gitu. Oh sorry. Dia kayak bingung gitu tiba-tiba ngeliat ke bawah. Gue juga kaget. Aduh, tapi ternyata Chow kali ini yang dibuang. Dan mungkin sesuai dengan prediksi KBR, Kiyoshi maunya main tabrak, main rusuh, main team fight terus. Karena kalau misalnya dari Kufranya Tyrant Revenge-nya connect, ini follow up-nya langsung cepet banget. Ada Farsha yang langsung ngebuka Feather Eye Strike. Dan Lancelot dibuang juga oleh Ekspektasinya Alter Ego. seperti itu ya Cimomo ya. Iya. Ekspektasi kita, teori kita Tiba-tiba- seperti itu. Tiba-tiba Barats Araki Hoshi langsung ketahan gitu gak sih? Wah, tebel nih. Iya, wah tebel nih. 3 pick gini kayak linknya bener-bener mau nggak mau harus split push di tempatnya.
Atau bakal ada hero lain lagi dari Albert Granger kah? Kan bener, hero-hero tebal Alu boy. Alucard. Sejauh ini belum ada crowd control yang emang benar-benar bisa memberhentikan pergerakan dari Alucardnya juga nih. Aha. Dia siap untuk emang lompat kemanapun ya. Emang nggak ada yang bisa memberikan stun juga terhadap dirinya. Emang benar-benar nggak ada yang bisa memberikan pergerakan dirinya secara langsung juga. Oke. Alucardnya akan bergerak secara langsung. Cuman Lily ya, efek slownya harusnya bisa membuat pergerakan dari Alu bisa diberhentikan dengan sangat cepat. Harusnya. Efek Tapi nggak slow tahu dari nih. Gloom ya. Ya. Tapi kalau misalnya Lilianya yang justru ditumbangkan dengan cukup cepat, ini agak sulit tentunya untuk Alter Ego Esports karena mereka bakal kehilangan magical damage gitu loh. Karena sejauh ini hanya 3 physical aja yang diamankan apa oleh ya? Alter Ego Esports. Atlas kah? Atau Tigreal? Wow, Your Selena. team is Selena, Pak. attacking. Gila, ini mau totally damage sama kayak di game yang pertama. Selenanya kayak seolah kita ganti kayak Natalia di game yang pertama. Tapi Ini- kali ini udah memiliki impact untuk trapping dan juga untuk arrow yang ia miliki. Alter Ego go big Or go home. Ya, Ini doang Itu dia. nitpicknya di game kelima Itu di dia. game ketiga kita nih. makanya antara 2-1 atau 3-0 sekaligus. Karena ini bakal bener-bener gambling. Emang dengan gambling picknya. parah Lihat, sih di Alter Ego. Rata-rata ada 4 tipikal hero single target dari Alter Ego Esports. Dan hanya Iya. akan ada Lilia dengan territorial Angry Gloom yang ia miliki untuk slow effect-nya. Dan tidak ada sisi power yang begitu luas. Alucardnya bakal bebas. Dan Aldos. Wow. See, sesuai dengan praduga gua di awal loh. Aku tuh udah nggak kaget kalau Profesor KB yang tebak tuh RRQ udah KB? Kacil. KB. Kacil. Kacil. KB acil. KB kecil. KB kecil. Kenapa kecil? Tapi depannya hierarki kan? Gak dong. Oh, kenapa? Emang udah dipikir-pikir ya? Please Lung. Masih coba ya, Lung? Link, Iya, Lung. tahu. Link itu Lung. Iya, Bener-bener Link, bisa Lung. langsung ditargeting. Iya, di Ketika chest dia di pad-nya. chest pad, Di chest mau gak mau pad. nge-trigger dong Tempest of Bener. Blade. Itu satu-satunya cara untuk nge-trigger. Oke. Berarti Aldos. di sisi lain untuk dari scene-nya ini sendiri akan jauh lebih aktif dong. Aktif banget kayaknya. Berbeda tadi dengan game yang pertama dong harusnya. Kayaknya entah kenapa ini bakal lebih ke arah kalau misalkan dia benar-benar ketemu sama Benedetta, Iya. dia harus benar-benar menangin landing phase-nya. Agar bisa kabur dari landing Ya, kayak tersebut tadi. baru balik lagi. Kayak tadi dibilang sama Pak Pulung, kayak go big or go home. Berarti Yap. kalau misalkan Benedetta hanya menang landing phase, dia bakal lebih enak banget untuk melakukan rotasi. Back again, Nino Benedetta. Waduh, yowes kalau begitu ini dia game ketiga kita. RRQ OC versus Alter Ego Esports. Jadi pendukung di luar sana tetap berikan dukungan kalian terhadap kedua tim ini. Kita lihat aja go big or go home dari Alter Ego. Yap. 2-1 atau akan berakhir menjadi 3-0. Aduh, aku pengennya sih 2-1 biar makin seru nih Pak Pulung. Yap. Karena dengan komposisi seperti ini Alter Ego Esports mereka bisa aja nyulik satu persatu single target yang tadi KB udah bilang. Ini mudah banget, apalagi mereka punya sisi yang cukup di mana ada Leo Murphy. Kita tahu dengan Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap. Lalu juga Udil memberikan efek slow dari Gloom-nya. Namun memang sedikit sulit juga karena di sini dari Celeboy harus benar-benar mainkan rotasinya Pak Pulung. Setidaknya mereka punya early game yang bisa mereka manfaatkan. Iya, Yang betul. harus mereka manfaatin banget loh ini dari Alter Ego Esports. Mereka kalau bisa memang memenangkan dari seluruh line yang mereka milikin. Di bagian tengah Leo Murphy-nya masih santai. Belum ada Abyssal Arrow yang bisa dia lemparkan sejauh ini. Sementara Udil udah level 3, Leo Murphy udah level 2. Berarti Abyssal Arrow-nya sesaat lagi akan langsung terbang. Dan mungkin aja akan menabrak para pemain dari RRQ Hoshi. Yes, dan ini memang sebenarnya dari Alucard pun sedikit menyulitkan ya harusnya karena kita tahu dari Vision Wave-nya, dari Ground Splitter-nya ini bisa ngincer ke beberapa pemain dari Alter Ego Esports yang mungkin kelihatan benar-benar kayak ini tipis banget seperti Yap. Selena atau bahkan Udil Pak Pulung. Tapi ingat Udil masih punya Black Shoes. Ini yang ditakutkan dari Lilia tentunya karena resource skill dari RRQ Hoshi ini bisa dimanfaatkan, dikeluarkan dulu, dipaksa, di-bait sama Udil biar keluar semua gitu loh. Nah lo kali ini langsung di cancel begitu aja. Dimana tadi Tyrant Revenge-nya udah di charge tapi langsung di cancel dan juga plus sticker ya. Jadi Abyssal Arrow plus sticker. Oh, tapi kali ini Albert mulai Ngamuk ya. iya, mulai bermain dengan cukup agresif tentunya dengan ground splitternya dan juga ada whirling smash dari seorang Albert. Tapi RRQ Hoshi sampai detik ini bersama dengan Alter Ego Esports belum ada first blood di 2 menit pertama. Oh, baru diomongin ternyata Leo Murphy yang terculik begitu saja Pak Pulung. Lagi dan lagi yang gua gak ngerti adalah kenapa Alter Ego begitu susahnya untuk masuk ke dalam area kontes dari Turtle ataupun Lordnya. Karena dari tadi untuk RRQ Hoshi mereka begitu kuat untuk menjaga loh. Iya. Bener-bener emang perimeternya gak bisa ditembus sama sekali loh Cimomo. Mereka kayak tahu kayak oke ini udah mau menit kedua, turtle-nya udah mulai muncul, mereka harus siap-siap di posisi mereka masing-masing. Dan memang kalau misalnya ngomongin area of effect,
Clay kita tahu feeder Ice Strike dari Parsia ini bener-bener luas banget. Meskipun Udil punya Black Shoes tapi tetap aja kalau misalnya dia udah terkena damage dan bahkan terkena stun dari feeder Ice Strike-nya Clay, ini bakal sulit banget untuk seorang Udil dan Walah. tipis banget itu dari R7-nya, hampir aja kena Deviant Sword dari seorang Silly Boy. Untung flicker yang pas ya Cimamoy dengan defense shot tadi yang udah langsung hampir aja nancep ke arah tubuhnya dari depan sana. Oke, penonton kita di kolom komen YouTube hampir 200.000 untuk sekarang, sementara Silly Boy udah berhasil kabur dari tersebut. Dia bisa langsung kabur dengan pin voice-nya, dia parkour lagi dari satu dinding ke dinding yang lain. Cuman untuk Aldous belum terlihat nih chase fade-nya akankah menabrak di awal-awal ke arah linknya. Kayaknya kalau terlalu cepet kayaknya nggak bakal bagus. Gak bagus sih. juga Nggak ya, bagus Prof. juga, kayak Kecepatan gak baik, kelamaan juga gak formasi baik. 4-1 lagi aja nggak sih? Sampai bener-bener optimal banget punya item dan bisa one shot kill. Kayak benar-benar coba untuk Buset dah. ini ya, coba kendaliin semua lane-nya. Make sure kalau misalnya mereka benar-benar ngedominasi gitu dari awalnya. Oke. Coba untuk mengusir dan ini ya. Jadi pertanyaan dari aku juga Pak Pulung. Apa itu? Clay dengan feeder Ice tentunya dia bisa maksain Udil untuk pakai Black Shoes-nya juga. Oke, iya benar sekali. Dia memaksakan juga nge-trigger Black Shoes-nya ya Cimomo ya, untuk bisa kabur beberapa detik ke posisi semulanya. Terstun dia di sana, tapi tadi ada satu Tyrant Rage di area tengah yang kita lihat dari Vin ya, miss ya. Nggak kena siapa-siapa. Dia nepok angin aja tengah sana Cimomo. Iya, dan ada Snack Time. Jadi jangan lupa untuk vote player favorit kamu di Snack Video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. Jadi tinggal gampang banget download aja aplikasinya dan kalian langsung vote player favorit kalian. Tahu nggak tadi kenapa di mid kayak gitu? Apa? Kalau aku sebagai roamer bilangnya tes mesin. Oh, tes mesin. Jadi nanti ketika bener-bener di teamfight itu udah panas, Tyrant Rage langsung bisa dapat momen. Oke. Berarti tadi tes dulu ya. Kalau aku- GR-nya dulu. Oke. GR. GR-nya dulu. Nah, untuk kali ini baru satu-satunya mungkin gua ngelihat bagaimana kontes yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego Esport. Di mana udah ada Abyssal Arrow langsung connect ke arah Vin yang mundur ke bagian belakang. Morten Sen langsung dikeluarkan juga dari tamusnya. Sementara saya gue langsung lompat ke bagian bawah, tapi turtle-nya berhasil langsung diamankan juga oleh Lucario, tapi ini mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Udah ada pergerakan yang begitu menyakitkan. Sakit banget, damage-nya langsung merata ke seluruh pemain yang dimiliki oleh Arkeosi. Double kill berhasil didapatkan juga oleh Udil. Begitu baiknya hal yang dilakukan oleh Alter Ego Esport, di mana mereka tadi langsung mengirimkan damage yang begitu banyak. Tapi untuk Esmeralda masih bisa selamat Cimomo. Iya, kita ngelihat tadi Tyrant Rage juga dari seorang Vin yang connect ke beberapa member dari Alter Ego Esport. Tapi ingat, Udil lagi dan lagi dia masih punya Black Shoes dan kita tahu seberapa sakitnya gloom dari seorang Udil kalau ngumpul jadi satu itu connect semua Pak Pulung. Iya loh, seada-adanya tadi damage-nya sakit banget dan merata ya Prof ya. Ya, apalagi ditambah dengan Alert of Final Blow di tengah-tengah sana, jadi double slow tentunya, dan ini akan jadi mematikan karena kalau seandainya Anarchy Hoshi terlalu lama dalam teritorial yang dimiliki sama Alter Ego Esports, mereka yang malah kemakan harusnya sama gameplay dari Alter Ego Esports. Nanti siapapun yang udah punya Necklace of Doom dan satu Nah, Necklace loh. Ice ini bakal jadi lawan terberatnya Albert. Wah, itu pancingan aja sih harusnya tadi yang langsung dikeluarkan oleh PYN ya, karena dia tahu ada Albert di sampingnya siap untuk langsung Oh, no, masuk ke Silly dalam Boy. area pertempuran yang akan dimiliki oleh pemain mereka sekarang. Karena tempo sobletnya langsung di-trigger begitu aja. Untuk Purple Buff apakah dia berhasil untuk mendapatkan, karena sepertinya untuk kali ini dari Link gak punya energi yang cukup banyak loh. Purple Buff-nya berhasil diambil oleh pemain dari Arkeosi. Dilompati di bagian tengah. Painnya untuk Vegas langsung diaktifkan begitu aja, akankah dia maju ke bagian depan untuk mengusir mundur, dan bener aja 3 player dari Arkeosi nggak mau melanjutkan pertempurannya. Iya, kita ngelihat mainnya yang langsung ditabrak dengan Tyrant Wey. Defense dan ada viewer record udah mencapai 1,2 juta view. Pak Pulung. Mantap, mantap, mantap nih, 1,2 juta udah berhasil kita dapatkan, tapi di bagian bawah sana tamusnya kelar sudah. Jadi buat kalian teman-teman di luar sana, sobat MLS dimanapun kalian berada, aja ke grup WhatsApp, grup apapun itu, langsung ajak semuanya nonton bareng-bareng untuk pagelaran dari babak playoff NPL ID season yang ke-8. Karena sekarang coba lihat, terlihat lagi ada tadi udah dari kamera Turtle by Living by Mandiri, dan sekarang Turtle-nya nggak ada kontes lagi nih Prof. Nah, ini udah menit yang ke-6, Alucardnya bener-bener farming seluas mungkin. Dengan perbedaan level yang ada, ini satu kali pedang kuangkat, saat itulah carry sekarat. Wah, 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 wah. Di saat pedang kuku angkat, begitu juga lah dengan nyawamu yang siap-siap kusikat. Waduh, ayo Mantap. Cimomo. Gak bisa sebenarnya. Sulit, saya harus belajar dulu dari suhunya. Tapi kalau kita lihat dari atas, Albert dan juga R7 benar-benar ngeharas ke arah seorang Pai.
Kalau kita ngeliat juga Wow. Inferno di pop up begitu saja, tapi ada Celiboy yang langsung mengarah sekarang sama Fitep. Pas Obletnya connect dan Finnya yang harus tumbang pertama kali dari tim Araki Hoshi. Connect kali ini bisa Leronya dan bakal di follow up dengan cukup baik dari seorang Leo Murphy. Garut dan Soliternya mengarah seorang Clay. Pai-nya bakal coba untuk memfollow up dan langsung Nino yang juga mulai masuk dengan Phantom Slash. R7 yang akan menjadi korban berikutnya, tapi ternyata dari Alter Ego Esports cukup saja 2 member karena Sinnya mencoba untuk memberikan distraction di area bawah 40. Waduh, scene-nya free banget sendirian memaksakan juga ingin mendapatkan langsung, tapi ternyata sekali gebukannya langsung masuk ke dalam ulu hati yang dimiliki oleh Link. Udah ada aksi pengeroyokan langsung dilakukan. Kukira Baiwan ternyata bawa kawan satu kecamatan. Bisakah dia selamat untuk kali ini? Karena scene-nya udah gak kuat lagi sih Mama. Iya, ini membuktikan kayak Nino benar-benar kasih tahu, oke ini Benedetta-nya Nino, tapi ternyata di area midnya Albert langsung menumbangkan Udil juga, dan bahkan ada satu Celiboy yang mengeluarkan episode flat kali ini. Masih harus mundur dari seorang Celiboy-nya Nino yang akan menjadi korban, dan bahkan itu menjadi pertukaran 2 untuk 2. Ternyata dari Araki Hoshi pun sempat kehilangan beberapa member, namun kali ini Araki Hoshi mereka masih mau kasih pressure di area midnya. Terlihat Alter Ego mereka nggak mau relain midnya benar-benar tumbang 40 ternyata. Ini benar-benar gimana tadi untuk mendapatkan Bangsin sendiri ya di bawah sana. 3 orang sekaligus di bagian tengah sana. Clay dengan energy impact dan crossover-nya sekali satu kombonya connect. Waduh, belum lagi Federal Strike. Kepalanya yang tadi migrain langsung vertigo, sekarang sakit banget ditimpa nih Cimomo. Wow. Yes, dan lihat R7 nabrakin dengan Evoling Starmon kali ini. Sementara Araki Hoshi mereka mau bermain dengan objektif. Mereka mau coba untuk tumbangin mid turretnya, tapi ternyata tidak semudah itu karena masih bisa dijaga oleh Nino dan juga Celiboy. Waduh, ini semakin keras lagi pertempuran nih Profesor. Namun untuk Albert di atas sana, siapapun yang ada di depannya langsung dilompatin. Ada purple buff, tapi top lane udah berhasil diamankan juga. Untuk Selena kali ini langsung dikeprek begitu aja, kelar sudah kehidupannya. Hanya purple buff yang bisa dilihat dari kejauhan oleh Celiboy loh Profesor. Ini bakal berat banget karena kita tahu sendiri purple buff bagi seorang assassin Link itu penting banget, dan kali ini Lordnya bakal benar-benar langsung coba untuk diamankan terlebih dahulu. Dan di chat room kita di Samsung SC Battle Challenge dimenangkan oleh Anarki. Jaya. Baik. Terima kasih sepertinya untuk seluruh fans yang ada di luar sana, entah itu dari Anarki dan juga dari Alter Ego. Iya, dan kita udah ngeliat sekarang udah formasi 4-1 yang tadi KB udah bicarakan ya. Kali ini udah mulai dilontarkan juga oleh Araki Hoshi, di mana Sinnya atau mungkin Esmeralda-nya yang akan split push kali ini. Jadi kita akan melihat seperti apa Araki Hoshi, apakah mereka masih disiplin tentunya dengan formasi 4-1 kali ini. Sementara itemnya di menit yang ke-10 kali ini Alucardnya Pak Pulung. Dan bahkan Profesor dia yang bikin BOD duluan. BOD War X, bener Lung, ini pedang kuangket kirimu sekarat. Iya, Karena perbandingannya Linknya Demon Hunter Sword dan War X baru mau jadi Endless Battle. Masih jauh banget bahkan dari kedua belah pihak, tapi Blade of Despair ini menjadi pembeda banget. Namun Sin dia akan menuju ke arah Athena Shield. Jadi untuk dealing damage dari Udilnya mungkin tidak akan seburst pada awal-awal game tadi. Wah, ini di bagian tengah juga. Coba lihat tadi dengan Tyrant Revenge, semuanya langsung mundur ke bagian belakang. Dilompatin mendadak Valin Starmoon-nya, tapi Chessman akan ngelok ke arah siapa? Karena bersiaplah, sekali kau kutumbuk sampai ke ragamu akan kutusuk. Lalu ada Bang Sin yang siap juga untuk mendapatkan sebuah dari satu inhibitor di bagian bawah. Namun mereka masih bisa menahannya. Udah ada Phantom Slash, sedikit lagi yang tersisa. Tapi Bang Sin again kembali berhasil didapatkan oleh pemain dari Alter Ego. Dikejar habis-habisan, namun ada Albert. Habis calonnya gak konek arah siapa sementara untuk Udilnya maju ke bagian depan, tapi Albertnya udah gak kuat lagi. Albertnya harus meregang nyawa. Hanya saja untuk kali ini Nino yang pun mendapatkan hal yang sama. Tapi Marsha langsung diabek-abek. R7 seorang diri mau kemana? Esmeraldanya dilompatin, ditusuk, dislepeu. Semuanya R7 langsung menjadi target dari kerumunan massa Cimomo. Iya, tapi kali ini lihat R7-nya masih bisa menjadi last man standing Gak untuk tumbang. Araki Hoshi dan gak tumbang. Karena tadi kalau kita ngelihat juga sebenarnya dari selendangnya R7 mencicil ke arah Celiboy itu membuat Celiboy pun tidak jadi komit untuk menumbangkan seorang R7 kali ini. Celiboy pun peka, dia benar-benar harus ngamanin purple buff-nya karena berkali-kali Araki Hoshi selalu ngedapetin purple buff bisa dicolong. Jadi benar-benar direnggut dari tangan seorang Celiboy. Itu kita ngelihat memang Sin yang tumbang pertama kali karena dia terlalu dive in masuk ke area base dari Alter Ego sendiri. Nih gimana ya cara Alter Ego untuk bisa menembus ini semua nih Prof? Sulit banget. Di satu demi satu karena memanfaatkan Selena di late game, satu-satunya yang bisa memberikan efek stun dan juga impact
comeback yang luar biasa karena Celibonya bisa langsung nge-backstep dari belakang. Ini R7 seorang diri ya, buset dah ini sulit banget. Bisa laronya connect, hanya saja backupan tadi dari Clay begitu indahnya tapi tetap dipaksakan. Udah tidak ada pin, Falling Star Moon lompat tadi, 2 orang menjadi korban. Udil berhasilkah dia mundur karena sejauh ini mereka masih bisa selamat Cimomo. Iya, mereka ngelihat langsung ketika ada Sin dan juga Albert, mereka nggak mau langsung paksain team fight-nya. Mereka pick off satu, dapetin pin, mereka udah cukup. Dan bahkan kali ini Arky Hoshi pun yang harus berhati-hati menurut aku karena Sally Boy udah mulai scaling juga dari sisi damage-nya. Nino udah ngedapetin Malefic Roar juga untuk penetration-nya. Jadi semua item defensif tentunya dari Arky Hoshi nggak akan terlalu tebel banget karena Nino bisa aja nembusin itu semua dengan satu Phantom Slash dan juga ada Electro Final Blow. Dan ini ada real time win probability-nya di mana Alter Ego masih punya chance 37% Papua. 63%. Alter Ego mulai menggeser sedikit nih Cimomo. 38 banding 62 tapi langsung dibalikin begitu aja. Karena sekarang Udilnya coba lihat di lock langsung dengan Chase Pad, akankah langsung ditabrak habis-habisan karena sekarang Black Sus-nya belum terlihat. Ternyata Black Sus-nya udah gak ada lagi. Berarti Bang Sin langsung free hit aja, numpuk langsung ke arah Lilianya. Wow. Sempat digunakan satu kali ketika tadi Black Shoes-nya ke-trigger dari Udil dan langsung di Feather Air Strike, langsung di Falling Star Moon, langsung di jump in sama Albert dan eksekusinya sama Sin. Dan R7 lihat dia flicker, dia mengincar kalian movie karena dia tahu dia punya damage yang cukup. Oke. Nino semparkah dia kabur karena sekarang serangan terus-terusan langsung dilakukan juga oleh pemain dari Arky Hoshi. Sangat berat sekali apa yang dirasakan oleh pemain dari Alter Ego sekarang. Mereka berusaha mati-matian untuk bisa mempertahankan. Akankah 2-1 atau akan berjalan melenggang mulus 3-0 yang diinginkan oleh Arky Hoshi ini? Iya, tapi masalahnya kali ini Lordnya juga udah mulai muncul. 5 pemain dari Alter Ego Sport pun sudah bersiap. Kalau misalnya mereka mau kontes, aku rasa ini Alter Ego masih punya chance banget. Dan bahkan R7 kali ini yang mulai udah kelihatan tebal banget. Satu Malefic Roar juga sudah diamankan oleh seorang Sally Boy di Profesor KB. Ya makanya kali ini untuk dari itemization sebenarnya semuanya kita gambarkan semua udah punya dealing damage. Tapi perbedaannya adalah Arky Hoshi punya cara agar dia bisa durable dalam team fight. Dia punya Clay, tetesan dari Feather Air Strike tentu bakal sangat mengganggu sekali di depan R7. Absorb damage-nya Albert, lifesteal yang tinggi, pin. Dia punya bouncing ball 90% untuk damage reduction dan jangan lupakan juga Bang Sin dengan absorb damage-nya dan chase pad yang bisa kemanapun. Tapi pin lihat langsung connect Tyrant Race-nya ke arah seorang Nino dan Nino terkena efek slow juga. Tapi dia masih bisa pulang kali ini. Udil mencoba untuk mengcover tapi bahkan Sin langsung mengejar dengan satu tumbukan begitu saja. Tapi Sally Boy mencoba untuk tepes sama Blade, kena 2 player. Albertnya tumbang kali ini dan bahkan mencoba untuk mengejar ke beberapa pemain. Tapi Sin lihat udah sakit banget. Dia bisa beberapa dan bahkan Sally Boy langsung hilang begitu saja. Membuat Udil dan juga Leo Murphy tidak berani untuk 1v1 dengan seorang Sin kali ini. R7 masih bisa untuk mengcover dan ini bakal menjadi reset untuk kedua tim karena masing-masingnya kehilangan junglernya Papulu. Di saat linknya terbang, disitulah nyawanya melayang Profesor. Coba lihat. Itu rasanya asin. Awas ada Bang Sin. Ada Divine Sword yang langsung dibalaskan tumbukan langsung ke arah tanah yang retak sampai ke dinding-dinding dari Land of Dawn. Wow. Dan lihat R7 gak mau pulang, maunya bergoyang terus dengan selendangnya. Dan bahkan pemain dari Alter Ego Sport kali ini dipaksa untuk dipukul mundur, dicicil sedikit demi sedikit. Dan bahkan Purple Buff kali ini akan menjadi target untuk Arky Hoshi. Ada satu Feather Air Strike dan lihat gak dikasih kesempatan sama sekali Papulung untuk nyentuh ke Purple Buff-nya. Tapi masih bisa diamankan oleh seorang Pai. Oke, namun untuk kali ini dari R7 ya, masih bisa kabur, masih bisa selamat again and again dari tadi R7. Di game kedua dia nggak dead sama sekali, di game ketiga sejauh ini masih aman juga loh Profesor. Ya damage-nya nggak cukup sih, apalagi dia udah punya Oracle, dia udah punya Brute Force, dia udah punya satu Dominance Ice, tambahan armor lagi. Dan ini kayaknya Holy Crystal. Jadi dia bakal bisa ngebadanin dan bahkan kalaupun dia dipukulin dia bakal nyelendangin balik dengan satu Stardust Dance dan itu bakal mengerikan banget kalau Holy Crystal. Sementara di sisi lain Sally Boy-nya bakal menunjukkan Thunderbelt. Fix banget karena dia membutuhkan slow effect ke arah Alucard-nya untuk menambahkan mobilitas slow effect lagi dari Selena, Lilia dan jangan lupakan juga Benedetta dari Nino. Yep. Nih gimana ya, dari tadi juga Udil udah sangat baik sekali ya. Dengan gloom yang dia miliki juga dia menggagalkan pergerakan yang dimiliki oleh player-player dari Arky Hoshi untuk bisa mendekat ke arah timnya gitu. Cuma lama-kelamaan kalau sekalinya ditabrak juga puyeng Cimomo. Iya, dan Arky Hoshi juga menurut aku masih gak boleh terlalu
apa ya, terlalu nyaman. Tapi kali ini Sally Boy udah menjadi korban kah? Karena Sally Boy masih bisa mundur, masih memiliki energi yang Wah, cukup. Tapi ternyata Pai yang akan menjadi sandbag untuk Alter Ego Esports kali ini. Finn bakal coba dipaksa mundur. Udi lagi dan lagi dengan Gloom-nya kali ini, dengan Magic Shockwave-nya masih bisa mengusir Finn yang udah kelihatan low banget. Tapi ini bakal menjadi waktu yang bakal dimanfaatkan oleh Arakiyoshi dalam mengamankan Lord mereka yang ke-20. Slow-lownya Finn itulah Dan Nino, mungkin dan Nino. bait yang paling mengerikan, tapi sekarang Lordnya berhasil diambil juga oleh Arakiyoshi dan malah untuk Sally Boy-nya menjadi korban tambahan, di mana sekarang Nino-nya pun udah jago lagi. Nino-nya harus meregang nyawa. Black Shot langsung pindah ke bagian belakang. Udilnya langsung ditabrak oleh Bang Sin sesaat lagi. Lalu landing jebret langsung menghilang begitu aja. Retak sudah tanah yang berada di arah river dari Land of Down. Hanya ada Murpio seorang diri dengan menggunakan Selena-nya. Bisakah dia membesarkan dari pesaretnya? Karena coba lihat, ada 5 player dari Arakiyoshi yang siap untuk melumat dari Alter Ego Esports. Leo Di Murphy. saat kalian ingin menang, disitulah kesempatanmu akan kubuat hilang. Dan 3-0 tanpa balas dari Arakiyoshi. Dan ini menjadi hadiah yang terindah juga untuk tim RRQ. Mengingat mereka juga hari ini anniversary yang ke-8. Jadi congratulations untuk RRQ Hoshi. 3-0 diamankan tanpa adanya balas dari Alter Ego, Kalau Profesor. kata anak gaul mah metiau. Metiau. Apa tuh, Mas? Selamat ya gitu. Oh, kalau Oh, kat- Metiau. Metiau. kalau iya. katanya anak daerah Pulung, wah goks parah sih. Goks Goks parah. parah sih. Sekarang 3-0 ya. Gila, gila, gila. Sekarang 3-0 ya. Gila 3-0. Goks bingit. Kills beats lah. Ngomong apa sih gua? Gak tahu. Pengen gua pukul. Wah, 3-0 bos. Kuat Aduh. banget ini RRQ. Waduh. Aduh, ini memang sebenarnya aku merasa... Bentar. Kenapa? Kenapa? 20. Oh, 40. Profesor? Oh, Profesor, maaf. Masih terang ya. Masih terang. Berbeda dari kemarin ya. Ya kayak kemarin itu kita melihat bagaimana aksi perlawanan dari Alter Ego. Iya, Ya. Dan itu tuh bener-bener kayak masih game keras gitu loh. Mereka masih bisa ngelawan. Tadi sempet kita melihat Sally Boy datang, tapi timingnya ketika dia ternyata harus kecuri dari bagian Lordnya, itu langsung hilang begitu saja. Dan well, Nggak ada sepersekian detik. gak ada sepersekian detik Sally Boy hilang. Itu dia yang tadi aku sempat mention. Atau tumbukan hilang. Baiklah kalau begitu, dan sekarang ini waktunya ya dari pemain Arakiyoshi akan langsung diinterview juga oleh Kanjeng Doro Ratu dari Bude Clara Mongstar. Monggo. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Bude, silakan. Hey. Dan akhirnya kita berhasil mendapatkan kemenangan dari tim RRQ 3-0. Yuk langsung kita ngobrol yuk. Ada Bang Sin ya. Bang Sin sini, Bang Sin. Asik langsung nih di gayanya RRQ. Boleh pegang langsung. Bang Sin 3-0. Begitu mudah lawan tim Alter Ego? Hah? Apa susahnya? Susahnya apa ya? Gak ada sih. Gampangnya? Gampangnya ya kita menang. Kita menang 3-0. Dan mungkin ini buat hadiah RRQ Kingdom ya. Lagi ulang tahun nih. Oh iya ya, lupa. Oh lupa. Happy birthday kondom. Kingdom, RRQ Kingdom. Kingdom. Sorry. Tapi yes, yang ke-8. Tapi ngomong-ngomong kalian kan masih stay di upper bracket nih. Iya. Dua langkah lagi masuk ke grand final. Tapi kalian harus melalui ini dulu nih. Dari final upper bracket ada EVOS sama Onyx. tim Onyx. Kalau kamu sendiri ngelihatnya, kamu bakal ngelawan yang mana sih? Ya, dua-duanya kuat dua-duanya. Nggak tahu siapa yang menang. Soalnya yang Onyx kalian kita 2 kali, soalnya yang Onyx 2 kali kita kalah. Heeh. Kalau satu sama. Jadi bisa dibilang mereka berdua sama-sama kuat lah. Le- Tapi Lebih seneng yang lewat mana deh? senangnya sih Evo sih senangnya. Biar El Clasico lagi. Biar lebih rame lagi MPL. Mantap, ramai terus dong. Ya. Tapi ada yang mau kamu sampaikan gak nih buat mungkin fansmu yang ada di rumah atau orang spesial di sana? Mending piala yang gold lane nominasi kasih ke gua aja. Oh, Gua nggak dapet, iri gua. sabar ya. Iya. Semoga dikasih ya. Tapi langsung aja kita balikin ke Om Bowo, ke analis kita, bukan Om Bowo ya. Siapa ada di sana? KB, Momo dan juga ada Pak Pulung. Langsung take it away. Udah, nggak usah ketawa-tawa. Saya tahu apa yang ada di pikiran kalian semua. Aku mau bilang, Aku masih 25 tahun, aku masih muda. aku masih bilang loh, ini terlihat muda sekali loh. Ini aktif banget Bang Sin sekarang ya. Serius, Tenang. aktif banget. Gold Lane nomination, wow. Wow. Kasih gua aja. Si gue aja katanya. Iri gua. Deserve sih. Pantas Pola sih. 4-1-nya begitu Pantes gimana sih, ya? Bang. Pantes sih ya.
Pola Gimana? 41-nya gitu sih. Ini kita lihat aja mungkin sesaat lagi nih bagaimana Nih, itemizationnya Ini ya. kayaknya ya, entah Apa? kenapa semenjak hari ini, Mhm. Nah, mungkinkah akan ada formasi 4141 nanti yang akan lebih mengerikan lagi ke depannya, karena kita udah melihat bagaimana seefektivitas itu kalau seandainya kita punya gold laner yang bisa mandiri. Itu jadi poin plus Iya. banget. Kalau misalkan kita ngomongin soal gold laner yang emang benar-benar bisa farming sendirian, dia bisa tahu kalkulasi berapa damage lawan sehingga dia ditumbang. Karena kan biasanya kita tahu